Bab 826. Serangan diam-diam dalam kegelapan. Saat pil Bloodburst memasuki tubuhnya. Bang, bang, bang. Suara seperti petasan meledak bergema di dalam tubuh Xiang Yinglong. Seketika itu juga, seluruh tubuhnya tampak membesar, dan ki serta kekuatan darah yang mengerikan menyala di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Tubuhnya tampak dilalap api yang dipicu oleh ledakan ki dan kekuatan darah. Momentum yang luar biasa dan melonjak naik ke langit. Merasakan aura mengerikan yang meledak dari Xiang Yinglong, bahkan wajah Ye Mengmin pun menampakkan ekspresi muram. Dia tahu betul betapa hebatnya pertarungan antara seorang Master Alam Suci Tengah yang berjuang mati-matian. Namun, dia bertekad tidak akan membiarkan Xiang Yinglong lolos. Bagaimanapun, itu hanya pil Bloodburst. Dia juga memilikinya. Hanya saja dia tidak mau meminumnya kecuali benar-benar diperlukan. Pada saat ini, wajah Zhao Zhengde juga sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka Xiang Yinglong begitu teguh pendiriannya, tampaknya bertekad melarikan diri apapun yang terjadi. Jika dia mencoba menghentikannya dengan putus asa sekarang, Xiang Yinglong pasti akan melawannya sampai mati, dan dengan kondisi Xiang Yinglong saat ini, Zhao Zhengde benar-benar tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun jika dia bersikap santai, Ye Mengmin pun tidak akan membiarkannya begitu saja. Zhao Zhengde menyesali keputusannya untuk datang ke paviliun bela diri kota Hai lebih dari sebelumnya. Tatapan Xiang Yinglong tertuju pada Ye Mengmin dan Zhao Zhengde. Akan kukatakan sekali lagi, minggirlah, atau mati. Ye Mengmin mendengus dingin. Ingin bertarung mati-matian. Saya siap. Zhao Zhengde, kita berdua harus mengerahkan seluruh tenaga, kita harus menghalanginya. Setelah mengatakan itu, Ye Mengmin mengambil langkah pertama. Zhao Zhengde merasakan kulit kepalanya kesemutan, namun karena tidak berdaya, dia hanya bisa ikut merasakannya. Melihat ini, Xiang Yinglong mencibir. Ye Mengmin, karena kau mencari kematian, aku akan menurutimu. Setelah mengatakan itu, dia melayangkan pukulan langsung ke udara. Dalam sekejap, suatu kekuatan yang mengerikan, terbungkus dalam ki dan kekuatan darah yang menyala, berubah menjadi pusaran angin topan, menyapu semua yang ada di jalurnya. Ye Mengmin tidak mau kalah dan melancarkan pukulan berkekuatan penuh sebagai balasannya. Ledakan. Seketika, di atas paviliun bela diri kota Hai, gelombang energi cemerlang meletus. Ye Mengmin yang baru saja mengalahkan Xiang Yinglong dengan satu gerakan kini terpental oleh pukulan ini. Dia dengan cepat mundur 100 meter sebelum menstabilkan sosoknya. Meskipun dia tidak terluka, jelas bahwa dia tidak diuntungkan saat melawan Xiang Yinglong. Kekuatan Xiang Yinglong, yang ditingkatkan oleh pil Bloodburst, pasti telah mencapai alam Sein akhir. Melihat Ye Mengmin tertangkis, Zhao Zhengde meraung dan melancarkan pukulan sekuat tenaga ke arah Xiang Yinglong. Xiang Yinglong tetap tenang dan dengan santai memblokir serangan Zhao Zhengde, lalu dengan cepat membalas dengan pukulan secepat kilat. Bang! Zhao Zhengde juga terpental karena pukulannya. Dia dalam kondisi yang buruk. Pukulan itu membuatnya muntah darah. Menyaksikan ini, Ye Mengmin meraung. Zhao Zhengde, kita berdua harus berkoordinasi, satu di depan dan satu di belakang, menyerang bersamaan, bukan satu lawan satu. Baiklah. Zhao Zhengde menyeka darah dari sudut mulutnya dan segera mengaktifkan teknik gerakannya untuk mengepung Xiang Yinglong dari belakang. Tepat setelah itu, keduanya menyerang secara bersamaan. Xiang Yinglong tertawa dingin, mengabaikan sepenuhnya serangan Zhao Zhengde dari belakang, memfokuskan pandangannya pada Ye Mengmin. Ye Mengmin, jika kau bersikeras mendorongku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dia menyilangkan tinjunya dengan tajam, dan pada saat berikutnya, ganjin biru meletus dari tubuhnya, lalu, seakan berubah menjadi angin puyuh, dia menyerang Ye Mengmin dengan ganas. Ini adalah jurus andalan Xiang Yinglong. Clear Windbreak. Diperkuat oleh pil Bloodburst, Clear Windbreak bagaikan badai kiamat, syarat dengan rasa kehancuran. Menghadapi serangan ini, bahkan mata Ye Mengmin menunjukkan sedikit teror. Nalurinya mengatakan dia tidak bisa menerima tindakan ini secara langsung. Ye Mengmin membuat keputusan dalam sepersekian detik dan mundur dengan cepat. Akan tetapi, dia gagal menyadari seringai dingin dan penuh kemenangan yang tersembunyi di kedalaman mata Xiang Yinglong. Sementara pertempuran yang menggemparkan terjadi di paviliun bela diri kota Hai, Zhou Yu akhirnya tiba di luar sana. Faktanya, beberapa kilometer jauhnya, indera ketuhanan Zhou Yu telah merasakan pertempuran sengit tengah terjadi di sana. Saat dia berlari mendekat, dia juga menggunakan indera ketuhanannya untuk terus-menerus mengawasi paviliun bela diri kota Hai, dengan ketat memantau pertempuran di dalamnya. Tepat saat Zhou Yu mendekati gerbang paviliun bela diri kota Hai, tatapannya tiba-tiba beralih ke sisi lain pintu masuk. Dalam bayangan, ada sosok samar yang mengintai. Dia tidak mendeteksinya sebelumnya. Baru pada saat inilah dia menemukan kehadiran tersembunyi itu. Lebih jauh lagi, satu-satunya alasan dia mampu mendeteksinya bukanlah karena penemuan aktif oleh indera keilahiannya tetapi karena orang-orang yang tersembunyi itu berfluktuasi, yang menarik perhatiannya. Tepat pada saat Zhou Yu menemukannya,
kehadiran individu yang bersembunyi itu langsung tertuju pada Ye Mengmin. Saat itu, Ye Mengmin dipaksa mundur tergesa-gesa oleh gerakan mengerikan Xiang Yinglong. Arah di mana dia mundur justru berada di depan penyerang yang bersembunyi. Dalam sekejap mata, Zhou Yu menyadari bahwa orang itu berencana untuk menyergap Ye Mengmin. Pada saat itu, Ye Mengmin sepenuhnya terfokus untuk melawan Xiang Yinglong dan tidak menyadari bahaya yang mengintai kurang dari 100 meter di belakangnya. Wus! Tepat pada saat itu, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba terdengar, mengarah ke punggung Ye Mengmin. Wajah Ye Mengmin menjadi pucat. Dia akhirnya menyadari serangan dari belakang, tetapi sudah terlambat. Gerakan penyerang itu luar biasa cepat dan kuat. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Melihat kejadian ini, Xiang Yinglong tertawa terbahak-bahak. Ye Mengmin, apa yang kukatakan? Hari ini adalah hari kematianmu. Petik 2. Haha, menyesalinya sekarang. Terlambat, kau akan mati. Namun pada saat kritis ini, sosok yang hampir seperti penampakan, langsung muncul di belakang Ye Mengmin. Pada saat yang sama, 100 ki berbentuk naga meletus. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengerikan terdengar. Dalam sekejap, gelombang kejut Gangjin yang kuat dilepaskan. Bangunan-bangunan, tanaman-tanaman, bebatuan, patung-patung, dan sebagainya di sekitarnya rata dengan tanah dalam sekejap mata. Ekspresi wajah Xiang Yinglong berubah jelek saat dia berbicara dengan marah dan terkejut. Zhou Yu. Bab 827. Hantu Hitam Yama. Pada saat kritis, Zhou Yu lah yang menghalangi upaya pembunuhan yang datang dari belakang Ye Mengmin. Pada saat ini, Zhou Yu tidak punya waktu untuk berurusan dengan Xiang Yinglong, tatapannya tertuju tajam ke depan. Pada orang yang telah menyergap Ye Mengmin. Orang itu mengenakan jubah hitam panjang, dengan rambut tipis, wajah tua, alis berwarna coklat aneh yang menyatu, dan jenggot kecil di dagunya. Raut wajahnya memancarkan kesan muram yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas. Terlebih lagi, meskipun dia berdiri di hadapan Zhou Yu tidak dapat merasakan kehadirannya secara akurat. Dan ketika dia menatap mata orang ini, bahkan Zhou Yu sendiri merasakan jantungnya berdebar. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini adalah seorang ahli sejati. Setidaknya, dia lebih kuat dari Ye Mengmin, Zhao Zhengde, dan Xiang Yinglong. Saat ini, Ye Mengmin juga sudah bereaksi. Dia menoleh dan tiba-tiba matanya menampakkan keterkejutan dan kemarahan. Itu kamu, hantu hitam Yama. Kau benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam padaku. Apakah kamu ingin memancing kemarahan keluarga Ye? Ye Mengmin menegur dengan marah. Namun, orang tua yang dikenal sebagai hantu hitam Yama, tidak menunjukkan niat untuk membunuh saat ini. Katanya sambil tersenyum tipis. Tuan muda Ye salah paham, aku datang bukan untuk membunuhmu. Seranganku barusan hanya akan membuatmu pingsan dan tidak akan melukaimu sedikitpun. Petik 2. Mendengar ini, Ye Mengmin mengerutkan alisnya. Hantu hitam Yama, apa sebenarnya yang kau inginkan? Hantu hitam Yama terkekeh. Tuan muda Ye, hormatilah aku ingin membawanya pergi. Hantu hitam Yama menunjuk Xiang Yinglong. Tidak mungkin. Ye Mengmin menolak dengan tegas. Tuan muda Ye, saya hanya mengikuti perintah. Tolong jangan buat ini sulit bagiku, kalau tidak, situasinya akan semakin buruk. Perkataan Black Ghost Yama jelas mengandung ancaman. Ye Mengmin menatap dingin ke arah Black Ghost Yama, lalu berbalik menatap Xiang Yinglong. Xiang Yinglong, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau akan mendapatkan Black Ghost Yama untuk menyelamatkanmu. Tapi selama aku di sini hari ini, bahkan jika Raja Yan sendiri datang, kau tidak akan bisa pergi. Petik 2. Wajah Xiang Yinglong penuh dengan kemarahan yang kelam. Ye Mengmin, kamu sombong. Apakah menurutmu kau bisa menghentikan hantu hitam Yama? Kurasa kau sedang mencari kematian. Saat ini, hanya Zhou Yu yang bingung. Dia tidak tahu siapa hantu hitam Yama ini. Tetapi dia tahu bahwa hantu hitam Yama pasti memiliki kekhawatiran terhadap keluarga Ye, meski tidak banyak. Ini menunjukkan bahwa Black Ghost Yama juga memiliki latar belakang yang signifikan. Pada titik ini, Zhou Yu tidak punya waktu untuk menanyakan latar belakang Black Ghost Yama, matanya menyipit. Saudaraku Ye, kamu menangani Xiang Yinglong. Aku akan menahan Black Ghost Yama. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Ye Mengmin dengan cepat berkata. Zhou Yu, kekuatan Black Ghost Yama tak terduga, bahkan aku tidak yakin bisa menghadapinya, kau. Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Sekalipun aku tidak bisa membunuhnya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menahannya. Ye Mengmin bukan orang yang ragu-ragu. Dia langsung berkata, baiklah, bertahanlah sebentar. Zhao Zhengde dan aku akan mengalahkan Xiang Yinglong secepat mungkin. Petik 2. Dengan itu, dia menatap Zhao Zhengde. Zhao Zhengde, lakukan yang terbaik. Zhao Zhengde meringis dalam hati namun tidak berani melawan, dia menguatkan dirinya dan menyerang sekali lagi.
Namun, Zhou Yu menatap Black Ghost Yama, matanya dipenuhi semangat juang. Pada saat ini, hantu hitam Yama juga mengarahkan pandangannya ke Zhou Yu. Nak, kamu sombong sekali. Kau pikir kau bisa menahanku? Berbicara, sosok Black Ghost Yama tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tepat saat dia menghilang, Zhou Yu benar-benar merasakan adanya krisis yang mengancam, sangat cepat, begitu cepatnya sehingga otaknya tidak sempat bereaksi, dan secara naluriah, tubuhnya mengeksekusi langkah gunung dan sungai. Pada saat Zhou Yu mengeksekusi langkah gunung dan sungai, sebuah bayangan hitam melintas di tempatnya berdiri. Saat berikutnya, Zhou Yu muncul puluhan meter jauhnya. Setelah menstabilkan pendiriannya, dia tiba-tiba merasakan kehangatan di wajahnya. Dia menyentuhnya dengan tangannya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah darah. Saat itu, hantu hitam Yama telah muncul di tempat Zhou Yu baru saja berdiri. Dia menatap darah di ujung jarinya, menyeringai, dan berkata, "Kekuatan ki dan darah yang sangat kaya. Sepertinya, Nak, kamu telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang layak. Saya mengagumi darah segar seperti itu." Melihat pemandangan ini, Zhou Yu menunjukkan ekspresi serius. Hantu hitam Yama ini sungguh luar biasa. Gerakan tadi seperti hantu, tidak hanya sangat cepat tetapi juga sangat kuat. Perlu diingat bahwa kekuatan fisik Zhou Yu sedemikian rupa sehingga serangan biasa tidak mungkin melukainya. Namun saat ini, jika dia sedikit saja lebih lambat dalam reaksinya, itu tidak akan menjadi hanya beberapa noda darah di wajahnya. Seketika, Zhou Yu mengedarkan ki sejati kayu Yi miliknya, menyembuhkan luka di wajahnya dalam sekejap mata. Namun, tindakan kecil ini meninggalkan ekspresi terkejut di mata Black Ghost Yama. "Nak, metode apa yang kau gunakan itu? Bagaimana mungkin ia memiliki kemampuan penyembuhan yang begitu hebat?" Zhou Yu tidak berekspresi. "Apakah menurutmu aku akan menjelaskannya kepadamu?" Kegembiraan muncul di mata Black Ghost Yama. "Sepertinya kamu, Nak, punya rahasia. Saya suka mengungkap rahasia. Setelah aku melumpuhkanmu, kau akan menceritakan semua rahasiamu kepadaku dengan sukarela." Dengan itu, sosoknya menghilang sekali lagi. Kali ini, Zhou Yu tidak ceroboh sedikit pun. Dia menggunakan sentuhan ilahi dan kekuatan roh primordial. Saat hantu hitam Yama lenyap, pukulan Zhou Yu yang diresapi kekuatan geng naga, dengan dahsyat membombardir ruang di depannya di sebelah kirinya. Bang! Tabrakan yang mengerikan pun terjadi. Sosok Zhou Yu terlempar mundur. Namun hantu hitam Yama hanya muncul sesaat, menampakkan senyum sinis di bibirnya, lalu menghilang lagi. Bab 828. Intersepsi. Berikutnya, hantu hitam Yama dan Zhou Yu menampilkan pertunjukan besar berupa bayangan yang bergerak dan bergeser. Zhou Yu terus menghindar, sementara Black Ghost Yama tanpa henti mengejarnya. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga mereka hampir lenyap. Mereka yang tingkat kultivasinya di bawah Saint Realm bahkan tidak dapat melihat sosok mereka, mereka hanya dapat mendengar suara swooshing. Hanya mereka yang berada pada level Saint Realm atau lebih tinggi, yang hampir tidak dapat melihat dua bayangan yang terus-menerus mengejar. Meskipun kemampuan menghindar Zhou Yu sangat cepat, ia tidak sebanding dengan teknik pergerakan Black Ghost Yama yang memang sangat menakutkan. Selama periode ini, Zhou Yu beberapa kali diserang oleh hantu hitam Yama. Tepat pada saat itu, Black Ghost Yama mengeluarkan jurus rahasia, mengubah tubuhnya menjadi hitam pekat dan menggandakan kecepatannya. Bang! Sosok Zhou Yu terlempar mundur. Seluruh punggungnya memiliki luka robek sepanjang lebih dari 1 meter, bahkan tulang belakangnya terlihat, seperti habis disayat pisau. Para penonton yang menyaksikan kejadian ini semuanya menjadi pucat karena ketakutan, merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggung mereka. Namun, Zhou Yu hanya mengerutkan keningnya, dan sesaat kemudian, punggungnya mulai sembuh dan berkeropeng. Jurus rahasia yang baru saja dilancarkan tampaknya juga berdampak buruk pada Black Ghost Yama, dan setelah melukai Zhou Yu dengan serangan itu, dia tidak meneruskan pengejarannya dan malah berhenti. Zhou Yu juga mendapat kesempatan untuk mengatur napas. Hantu hitam Yama menatap Zhou Yu dengan seringai yang sebenarnya bukan seringai. Langkah gunung dan sungai Sekte Tao, teknik kuali emas, dan kemampuan penyembuhan misteriusmu, bahkan aku tak mampu mengalahkanmu dalam waktu singkat. Nak, aku tarik kembali perkataanku sebelumnya, kau memang punya kemampuan untuk menjadi sombong. Zhou Yu berkata dengan ringan. Entah kau mengambilnya kembali atau tidak, itu tidak penting, hari ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu membawa Xiang Yinglong pergi. Mendengar ini, hantu hitam Yama mencibir. Nak, aku memujimu sedikit, dan kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apakah menurutmu itu adalah kekuatan penuhku saat ini? Kamu terlalu banyak berpikir. Saat ini, aku hanya bermain-main denganmu. Ah, aku tidak ingat sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melakukan yang terbaik, memikirkannya saja membuatku bersemangat. Saat hantu hitam Yama berbicara, aura kuat yang tak terlukiskan menyerbu ke arah Zhou Yu.
Perasaan itu, bagaikan gelombang besar yang tiba-tiba muncul dari laut yang tenang. Merasakan aura yang mengerikan ini, alih-alih rasa takut, mata Zhou Yu dipenuhi dengan semangat juang yang lebih bergejolak. Tubuhnya juga meledak dengan kekuatan Eight Desolation Fist. Dalam sekejap, di bawah tanah sekitar beberapa ratus meter, kekuatan langit dan bumi tak henti-hentinya berkumpul menuju kaki Zhou Yu. Aura kedua belah pihak dalam konfrontasi terus menguat. Pertempuran dahsyat dengan skala besar akan segera terjadi. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan. Hantu hitam Yama, berhenti. Mendengar teriakan ini, hantu hitam Yama dan Zhou Yu menoleh ke arah luar pintu. Sosok anggun terlihat berlari ke arah mereka. Itu adalah Ye Mengyun. Melihat Ye Mengyun, ekspresi Black Ghost Yama langsung berubah muram. Nona Ye, apakah Anda juga ingin ikut campur dalam urusan yang berantakan ini? Pada saat ini, tatapan Ye Mengyun dingin, ekspresi wajahnya dingin, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti saat dia berlari lurus ke tengah-tengah Black Ghost Yama dan Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu segera menarik kembali auranya, takut melukai Ye Mengyun. Sementara di mata Black Ghost Yama terpancar kilatan amarah, dia pun menahan auranya. Mencederai atau menjatuhkan Ye Mengmin bukanlah masalah besar, lagi pula, dia adalah seorang pria, berkulit keras dan berdaging keras. Namun Ye Mengyun berbeda, semua orang di ibu kota tahu dia adalah kesayangan Ye Zhongshan. Jika Ye Mengyun terluka, dia tidak akan percaya diri untuk menghadapi Ye Zhongshan. Ye Mengyun melangkah di antara keduanya, lalu berbalik, meminta Zhou Yu melindunginya dari belakang sementara dia berhadapan langsung dengan Black Ghost Yama. Hantu hitam Yama, kenapa kau ada di sini? Menghadapi interogasi Ye Mengyun, Black Ghost Yama menjawab dengan suara berat. Seseorang memintaku untuk datang dan membawa seseorang kembali. Ambil siapa? Hantu hitam Yama menunjuk Yinglong yang sedang dikepung oleh Zhao Zhengde dan Ye Mengmin di kejauhan. Nona Ye, masalah ini bukan urusanmu dan saudara-saudaramu, tolong tunjukkan sedikit muka dan biarkan aku membawanya. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya saat aku kembali. Ye Mengyun mengerutkan kening. Mustahil. Yinglong mungkin sekarang terlibat dengan Dark Domain, kita tidak bisa membiarkan siapapun membawanya pergi sampai kita menyelesaikan masalah ini. Mata Black Ghost Yama menyipit. Nona Ye, kau tahu, aku tidak ingin mengambil tindakan terhadapmu dan saudara-saudaramu. Terutama kamu. Tapi aku punya kesulitan, kalau kau bersikeras menghalangiku, maka aku harus mengambil tindakan keras. Sikap Black Ghost Yama sangat tegas. Kemudian, dia menatap Ye Mengyun dalam-dalam. Nona Ye, aku tahu keluarga Yemu tidak takut masalah, tapi aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan situasi politik di ibu kota saat ini, di saat kritis ini, lebih baik tidak menimbulkan masalah. Apa katamu? Sekilas rasa tidak nyaman muncul di sudut mata Ye Mengyun. Jelas, kata-kata Black Ghost Yama menyentuh sarafnya. Namun dia punya kesulitannya sendiri. Satu sisi adalah kemungkinan keterlibatan Yinglong dengan domain gelap, meskipun ini bukan masalah utamanya. Yang terutama, dia tahu bahwa Zhou Yu membutuhkan Yinglong untuk mencari tahu tentang Mizongwu. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba melangkah maju. Asteris. Kamu bisa membawa Yinglong pergi. Mendengar kata-kata ini, Black Ghost Yama dan Ye Mengyun tercengang. Namun, sebelum kau membawanya pergi, aku butuh bantuannya untuk menemukan seseorang. Setelah aku selesai dengannya, barulah kamu boleh membawanya. Mendengar hal itu, kilatan dingin melintas di mata Black Ghost Yama. Nak, menurutmu kamu siapa? Saya bersikap sopan di sini demi Nona Ye, Anda pikir Anda berhak untuk tawar-menawar dengan saya. Zhou Yu tiba-tiba melangkah maju, niat bertarungnya membuncah. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Terus berjuang. Bab 829. Pertarungan dengan hantu hitam Yama. Zhou Yu tiba-tiba mencengkeram bahu Ye Mengyun dan mengirimnya puluhan meter jauhnya dengan semburan ki sejati yang lembut. Tepat setelahnya, Zhou Yu melancarkan langkah gunung dan sungai, menyerang langsung ke arah hantu hitam Yama. Sebelumnya, dia hanya menghindar, tidak berhadapan langsung dengan Black Ghost Yama. Salah satu alasannya adalah teknik pergerakan lawannya terlalu tidak terduga, dan cara lainnya adalah mempelajari kemampuan lawannya. Sekarang setelah dia memahaminya dengan baik, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif dan berhadapan langsung. Dalam sekejap, Zhou Yu muncul di depan hantu hitam Yama. Dia mengaktifkan kekuatan geng naganya dan melayangkan pukulan, seketika melepaskan ratusan ki berbentuk naga, membombardir Black Ghost Yama. Hehe, nak, kamu punya nyali. Aku mulai menyukaimu, kata Black Ghost Yama. Hantu hitam Yama menyadari kekuatan serangan Zhou Yu yang luar biasa. Dia memilih untuk tidak memblokirnya secara langsung tetapi menggunakan teknik gerakan rumitnya untuk menghindarinya dengan mudah. Akan tetapi, saat dia menghindar, raungan iblis milik Zhou Yu yang telah terisi meledak. Mengaum. Begitu Zhou Yu membuka mulutnya, gelombang sonik yang mengerikan melesat langsung ke arah kepala Black Ghost Yama.
Terkena serangan gelombang sonik yang tiba-tiba ini, Black Ghost Yama langsung terkena serangannya. Tubuhnya membeku sesaat. Namun kekuatan fisiknya luar biasa. Dalam sekejap mata, dia kembali ke keadaan semula. Akan tetapi, dalam momen yang singkat itu, gerakan kedua Zhou Yu sudah menghancurkan. Pukulan berkekuatan penuh lainnya dengan kekuatan geng naga. Ledakan. Hantu hitam Yama tidak lagi sempat menghindar dan langsung terkena pukulan Zhou Yu di dada. Dia mengeluarkan erangan teredam, lalu tubuhnya terpental mundur. Namun di udara, Black Ghost Yama memutar tubuhnya dan segera menstabilkan dirinya. Tatapan matanya sekarang, tanpa ejekan sebelumnya, hanya menunjukkan dingin yang teramat sangat. Dalam pandangannya, Zhou Yu hanyalah seorang badut, namun ia diperankan oleh badut ini 2 kali. Ini, menurutnya, adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Nak, kau sedang mencari kematian. Hantu hitam Yama menggigil sekujur tubuh. Pada saat berikutnya, kulitnya mulai berubah menjadi hitam pekat, dan tampak juga tumbuh sisik seperti baju besi. Menyertai transformasi aneh Black Ghost Yama, Zhou Yu segera merasakan adanya bahaya. Pada saat ini, Ye Mengyun berteriak. Zhou Yu, hati-hati, ini adalah jurus pamungkas Black Ghost Yama, tubuh geng mayat. Tubuh geng mayat tidak bisa dihancurkan, lebih cepat dari kilat, dan juga dapat membingungkan pikiran dan mengikis meridian melalui energi mayat. Mendengar peringatan Ye Mengyun, Black Ghost Yama tidak keberatan. Niat membunuhnya membuncah dalam dirinya. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika kau tahu teknikku, apa yang bisa kau lakukan? Kamu tetap akan mati, tegasnya. Setelah berbicara, sosok Black Ghost Yama langsung menghilang. Pupil mata Zhou Yu tiba-tiba membesar, dan dia langsung melancarkan pukulan. Reaksinya cukup cepat. Namun pukulannya baru setengah jalan ketika dadanya terkena pukulan keras. Bang! Zhou Yu meludahkan darah dan terhempas mundur. Setelah melancarkan serangan, Black Ghost Yama tidak memberi Zhou Yu kesempatan untuk bereaksi, dan terus mengejar. Pada saat itu, kilatan cahaya abu-abu melintas di mata Zhou Yu. Saat berikutnya, di atas kepala Black Ghost Yama, roh primordial yang menyerupai hantu muncul. Pada saat ini, hantu hitam Yama yang dipenuhi dengan niat membunuh terpaku pada Zhou Yu, sama sekali tidak menyadari keberadaan roh primordial di atasnya. Mati, teriak Black Ghost Yama sambil melancarkan pukulan keras. Namun pada saat itu, roh primordial yang ada di atas kepalanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam kemasan, lalu meninju ke arah hantu hitam Yama. Hampir bersamaan, Zhou Yu sekali lagi terhempas oleh pukulan Black Ghost Yama, darah mengucur deras seperti air mancur. Sebelum Black Ghost Yama dapat menikmati kemenangannya, ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak kesakitan, memegangi kepalanya dan meratap kesakitan. Lautan kesadarannya diserang secara kejam oleh roh primordial Zhou Yu menggunakan metode material. Serangan ini, di luar pemahaman Black Ghost Yama dan tanpa pertahanan, menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan baginya, seakan-akan jiwanya sedang tercabik-cabik. Melihat ini, kilatan melintas di mata Zhou Yu. Ini adalah kesempatan serangan balik yang terbaik. Mengabaikan luka-lukanya, dia segera bangkit, melakukan langkah gunung dan sungai, dan langsung muncul di depan hantu hitam Yama. Ledakan. Zhou Yu mendaratkan pukulan dahsyat di dada Black Ghost Yama. Pada saat ini, Black Ghost Yama belum pulih dari rasa sakit yang hebat di laut kesadarannya, dan ia menanggung beban penuh dari kekuatan pukulan itu. Menyembur. Black Ghost Yama memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Pukulan Zhou Yu langsung mematahkan 3 tulang rusuknya, menyebabkan cedera parah. Setelah melancarkan pukulan, Zhou Yu tentu saja tidak akan membiarkan lawannya diberi waktu istirahat. Namun, saat ia hendak mengerahkan tenaga, wajahnya tiba-tiba berubah pucat, tubuhnya gemetar, dan ia memuntahkan darah. Tangan Zhou Yu mencengkeram dadanya sendiri dengan erat, kukunya bahkan menancap ke dalam dagingnya. Dia merasakan aliran energi aneh yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Itu adalah energi mayat. Zhou Yu segera menyadari. Dia segera menenangkan tubuhnya dan mengerahkan Nether Fire Truki untuk membasmi energi mayat. Sementara itu, Black Ghost Yama juga telah pulih dari gegar otak parah di laut kesadarannya. Matanya terbuka lebar, dengan api amarah yang berkobar-kobar. Dia tidak percaya bahwa dirinya telah dipukuli begitu parah oleh Zhou Yu, menganggapnya sebagai aib yang tidak terpikirkan. Pada titik ini, niat membunuh Black Ghost Yama tidak terkendali. Dia bersumpah untuk membunuh Zhou Yu. Namun saat dia hendak mengaktifkan tubuh geng mayatnya, tubuhnya bergetar dan dia pun memuntahkan darah. Pukulan Zhou Yu juga menimbulkan kerusakan parah pada tubuhnya. Namun, dia menolak menyerah dan tetap mencoba bergerak. Adapun Zhou Yu, setelah pemulihan singkat, luka-lukanya sedikit pulih, dan dia juga siap untuk melanjutkan pertarungan. Saat itu, Ye Mengyun berteriak dengan marah. Cukup. Berhenti, kalian semua. Bab 830. Habisi sepenuhnya. Ye Mengyun melihat 2 orang itu berkelahi dan keduanya terluka parah.
Dia tidak dapat menahan diri lagi. Jika pertarungan ini berlanjut, keduanya mungkin akan berakhir dalam masalah. Dia tentu saja tidak ingin melihat Zhou Yu dalam masalah. Adapun hantu hitam Yama, tentu saja dia tidak peduli, tetapi jika dia mendapat masalah di sini, itu juga akan membawa masalah besar bagi keluarga Ye. Pada saat ini, Ye Mengyun menatap hantu hitam Yama. Hantu hitam Yama, haruskah kau membawa Xiang Yinglong pergi hari ini? Wajah hantu hitam Yama muram saat dia berkata. Tentu saja, kalau tidak, apa kau berharap aku menginap di sini semalaman? Namun, aku tidak akan pergi tanpa membawanya bersamaku. Sikap Black Ghost Yama sangat tegas. Mata Ye Mengyun berkedip saat dia berbalik menatap Zhou Yu. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tidak terluka, bagaimana mungkin aku terluka? Ye Mengyun terdiam. Bagaimana orang ini masih bisa keras kepala seperti ini? Namun, dia juga sangat terkejut dalam hatinya. Dia mengira Zhou Yu hanya mampu bertahan sebentar sebelum mengalami kerugian. Dia telah memutuskan bahwa begitu Zhou Yu dalam bahaya, dia akan segera keluar untuk menghentikannya. Jika hantu hitam Yama benar-benar ingin membawa pergi Xiang Yinglong saat itu, biarkan saja dia membawa Xiang Yinglong. Namun dia tidak menyangka bahwa Zhou Yu ternyata mampu melawan Black Ghost Yama hingga babak belur, dan pada akhirnya mereka berdua terluka. Dia tidak punya pilihan selain campur tangan. Dia menatap Zhou Yu dalam-dalam. Zhou Yu, ramuan yang kamu inginkan sudah disiapkan. Berapa lama kamu perlu membuat Xiang Yinglong mengakui kebenarannya? Zhou Yu juga menyadari bahwa Ye Mengyun berada dalam posisi yang sulit. Matanya sedikit menyipit. Mendengar ini, Ye Mengyun menghela napas lega. Dia menatap hantu hitam Yama. 1,5 jam kemudian, kamu bisa membawanya pergi. Inilah intinya. Wajah Black Ghost Yama menjadi gelap, dan dia terdiam sesaat sebelum mengangguk. Sepakat. Saya percaya kata-kata putri keluarga Ye, saya akan menunggu di luar. Setelah berbicara, sosok Black Ghost Yama melintas, dan dia menghilang di luar gerbang. Pada saat ini, pertempuran di mana Ye Mengmin dan Zhao Zhengde mengepung Xiang Yinglong juga telah mencapai titik kritis. Di bawah intimidasi Ye Mengmin, Zhao Zhengde tidak punya pilihan selain mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun demikian, mereka berdua hanya berhasil menemui jalan buntu dengan Xiang Yinglong, yang telah meminum pil Blood Burst. Seiring berjalannya waktu detik demi detik, Xiang Yinglong mulai merasa cemas. Dia meremehkan kekuatan Ye Mengmin dan Zhao Zhengde, meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih tidak dapat menembus blokade mereka. Semua harapannya kini hanya tertuju pada Black Ghost Yama. Menurut pandangannya, Black Ghost Yama hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menghadapi Zhou Yu. Dan benar saja, seperti yang telah diantisipasinya, Zhou Yu dipukuli oleh hantu hitam Yama tanpa kekuatan untuk melawan. Akan tetapi, sebelum Xiang Yinglong sempat merasa gembira, situasi tiba-tiba berubah menjadi buruk. Xiang Yinglong tidak tahu apa yang telah terjadi ketika dia melihat Black Ghost Yama benar-benar keluar langsung dari halaman paviliun bela diri. Hal ini menyebabkan Xiang Yinglong panik. Dan tepat pada saat Xiang Yinglong panik, tiba-tiba, niat membunuh yang dingin muncul dari belakangnya. Wajah Xiang Yinglong berubah drastis, karena dia baru saja menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang balik Ye Mengmin dan Zhao Zhengde, dan saat itu dia sedang dalam kondisi lemah. Niat membunuh dari belakang datang terlalu tiba-tiba. Xiang Yinglong secara naluriah ingin menghindar, tetapi saat ia hendak bergerak, ia mendengar gelombang suara yang mengerikan menyerangnya. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah otaknya ditusuk oleh ratusan ribu jarum. Rasa sakit yang hebat membuat tubuhnya goyah. Dan pada saat singkat itu, sesosok gelap muncul di hadapannya. Ketika dia melihat wajah orang itu, pupil matanya berkontraksi hebat. Zhou Yu. Orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah Zhou Yu. Memanfaatkan momen Ye Mengyun berbicara dengan Black Ghost Yama, Zhou Yu sepenuhnya mengaktifkan Yiwu True Qi miliknya untuk menyembuhkan sebagian kecil lukanya. Pada saat ini, Xiang Yinglong membelakanginya, dan Zhou Yu langsung menyerang tanpa ragu. Yang menyebabkan terjadinya kejadian sekarang. Pada saat ini, mata Zhou Yu dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Segera setelah itu, dia melancarkan pukulan dengan kekuatan penuh. Dalam kejadian ini, Xiang Yinglong hanya melihat langit dipenuhi ki berbentuk naga. Bang! Tubuhnya seperti kena hantaman keras, terpental keras ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Wow! Saat dia jatuh ke tanah, dia mengeluarkan seteguk darah tua, wajahnya langsung berubah lesu. Rasa sakit yang hebat memungkinkan Xiang Yinglong tersadar dari linglung akibat raungan iblis, dan dia segera mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Tetapi saat itu, rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul dari perutnya, diikuti dengan hilangnya efek obat yang tersisa di tubuhnya dengan cepat, yang terlihat dengan mata telanjang. Serangan Zhou Yu, tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan sisa efek obat dalam tubuhnya. Ketika efektivitas pil Blood Burst memudar, Xiang Yinglong tampak menyusut ukurannya,
dengan banyak luka muncul di sekujur tubuhnya, dan darah terus merembes keluar. Aura kematian menyelimuti seluruh tubuhnya. Xiang Yinglong dikalahkan. Dengan ini, harapannya untuk melarikan diri hancur total. Begitu matanya terbuka, tatapan Xiang Yinglong dipenuhi amarah berwarna merah darah, kebencian di matanya mengerikan untuk dilihat. Tatapan itu seakan-akan tidak menginginkan apapun selain melahap Zhou Yu hidup-hidup. Namun, ekspresi Zhou Yu tetap sedingin es. Dia melangkah mendekati Xiang Yinglong dan menatapnya. Kamu sebegitu membenciku. Zhou Yu, kau bajingan. Aku ingin memakanmu hidup-hidup. Xiang Yinglong meraung. Zhou Yu tertawa dingin. Jika memang begitu, maka aku akan memberimu lebih banyak alasan untuk membenci. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu menghentakkan kakinya. Bang! Terdengar suara dentuman pelan. Saat berikutnya, Xiang Yinglong melingkarkan tangannya di perutnya, sambil meraung kesakitan. Zhou Yu! Dasar binatang buas, kau benar-benar melumpuhkanku. Pada titik ini, Ye Mengmin dan Zhao Zhengde juga telah tiba di sisi Xiang Yinglong. Keduanya mengalami beberapa cedera. Terutama Ye Mengmin, setelah bertarung dengan sangat sengit, luka-lukanya relatif parah. Namun, dia khawatir kalau Xiang Yinglong punya rencana tersembunyi, takut akan keselamatan Zhou Yu, itulah sebabnya dia bergegas datang. Siapakah yang mengira bahwa Zhou Yu akan begitu tegas, melumpuhkan Xiang Yinglong hanya dengan satu hentakan. Baik Ye Mengmin maupun Zhao Zhengde terkejut dengan kekejaman Zhou Yu. Pada saat ini, Ye Mengyun juga sudah menyusul. Wajahnya menunjukkan campuran emosi yang kompleks saat dia menatap Xiang Yinglong di tanah. Bagaimana dengan Black Ghost Yama? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya mengatakan ingin membawa Xiang Yinglong, dia tidak menyebutkan secara spesifik bahwa dia membutuhkan Xiang Yinglong yang utuh. Ye Mengyun terdiam. Pada saat itu, Zhou Yu menoleh ke Ye Mengyun. Nona Ye, tolong bantu aku mengirim obat spiritual ke penjara bawah tanah, aku akan segera memulai interogasi. Sambil berkata demikian, Zhou Yu mengangkat Xiang Yinglong yang setengah mati dan langsung menuju ke ruang bawah tanah. Bab 831. Keanggunan dan keagungan. Di dalam ruang bawah tanah, Zhou Yu melemparkan Xiang Yinglong ke tanah. Dia tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya. Pada saat ini, Xiang Yinglong telah sedikit pulih. Dia berjuang untuk bangkit dan melotot ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, kamu tidak akan mati dengan baik. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiang Yinglong gemetar karena kebencian. Namun, Zhou Yu tidak tergerak. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak akan mati. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan menyerahkanmu pada Black Ghost Yama. Petik 2. Pada saat ini, Ye Mengmin menyuruh seseorang membawa ramuan obat. Zhou Yu, tanpa sepatah kata pun, segera mulai mengerjakannya. Xiang Yinglong menjadi semakin takut saat dia menyaksikannya. Zhou Yu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Hanya saja aku perlu mengendalikan kesadaranmu untuk sementara. Jadi, kamu tidak perlu mengatakan apapun sekarang, dan aku tidak ingin mendengarkan. Setelah beberapa saat, apapun yang aku minta padamu, kau harus menjawab yang sebenarnya. Mendengar ini, Xiang Yinglong menjadi panik. Dia meraung dengan marah. Zhou Yu, apa yang sebenarnya ingin kamu ketahui? Aku akan beritahu. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Zhou Yu menghentikan gerakannya dan kemudian menatap Xiang Yinglong. Bukankah kamu sangat tangguh sebelumnya? Mengapa kamu mau bicara sekarang? Pada saat ini, Xiang Yinglong benar-benar berharap bisa melahap Zhou Yu hidup-hidup. Namun kini, bagaikan ikan yang teronggok di talenan, dia tak berdaya. Bahkan dengan kebencian, dia tidak berdaya. Apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan? Xiang Yinglong meraung. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak suka sikapmu. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi, aku akan bertanya pada diriku sendiri nanti. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu terus bekerja pada tanaman obat. Xiang Yinglong sangat marah hingga hampir muntah darah. Sambil menahan amarahnya, dia memohon. Zhou Yu, aku mengaku salah, aku dibutakan dan tidak mengenali Taisan, tolong biarkan aku pergi. Apapun yang ingin kau ketahui, aku tidak akan menahannya. Zhou Yu berhenti lagi. Dia menatap Xiang Yinglong. Kamu hanya punya satu kesempatan, jangan biarkan aku tahu kamu berbohong. Kemudian, setelah jeda, Zhou Yu bertanya. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Mi Zhongwu? Di mana dia sekarang? Xiang Yinglong gemetar, jari-jarinya hampir menggali tanah. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah mengenal Mi Zhongwu. Saya akui, dia memang sedikit membantu saya untuk menjadi seorang menteri. Namun kemudian, dia menggunakan ini untuk memeras saya terus-menerus. Baru beberapa hari yang lalu,
dia menelepon dan memintaku untuk berurusan denganmu. Jadi, itulah sebabnya ada insiden dengan Ho Guangxu. Zhou Yu, aku salah karena menargetkanmu, tapi aku juga berada di bawah paksaan. Zhou Yu berkata dengan dingin. Di mana dia? Karena domain gelap dianggap sebagai kekuatan sesat oleh negara naga, jenis yang harus dibasmi, dia tinggal di luar negeri dan jarang kembali ke negaranya. Luar negeri. Zhou Yu menyipitkan matanya. Jadi, tampaknya dia tidak bisa menyingkirkan orang ini sekarang. Setelah merenung sejenak, Zhou Yu menatap Xiang Yinglong. Aku ingin kau membujuknya kembali untukku. Wajah Xiang Yinglong berubah. Ini, aku tidak bisa melakukan ini. Orang ini, dia sangat licik, dan Dark Domain memiliki sistem intelijen yang besar di Dragon Country. Apapun yang kukatakan, dia pasti tidak akan percaya. Petik 2. Atau begini, dia tahu aku juga ingin menyingkirkannya, jadi dia tidak akan pernah percaya padaku. Mendengar ini, Zhou Yu mendengus dingin. Sepertinya kamu sudah tidak berharga lagi. Kalau begitu aku tidak perlu menyerahkanmu pada Black Ghost Yama. Nanti, biarkan dia membawa mayatmu. Niat membunuh melonjak dari Zhou Yu. Xiang Yinglong terkejut sekaligus marah. Dia sangat mengerti, dengan dukungan saudara-saudaranya dari keluarga Ye, Zhou Yu benar-benar berani membunuhnya. Dan bahkan jika Zhou Yu membunuhnya, kecil kemungkinan ada orang yang akan meminta pertanggungjawaban Zhou Yu. Dia segera berkata, tunggu sebentar, petik 2. Aku mungkin bisa membujuknya kembali ke negara ini. Namun, ini memerlukan penantian akan kesempatan yang tepat, dan saya tidak dapat mengontrol waktu yang tepat. Zhou Yu menyipitkan matanya. Jadi, maksudmu, kau ingin aku menunggu? Wajah Xiang Yinglong muram. Namun dia tetap menguatkan dirinya dan mengangguk. Zhou Yu tidak berbicara lebih jauh, dia diam memperhatikan Xiang Yinglong. Sementara Xiang Yinglong tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou Yu, hatinya sangat khawatir. Suasana menjadi tegang, seolah membeku. Tidak jelas berapa lama waktu berlalu ketika Zhou Yu tiba-tiba berbicara lagi. Baiklah, aku bisa memberimu waktu untuk memancingnya keluar. Tapi, aku tidak percaya padamu. Oleh karena itu, kamu perlu mengambil ini. Kata Zhou Yu, dan pada saat yang sama, mengeluarkan sebuah pil. Pil ini adalah pil yang baru saja ia racik. Sebaiknya kukatakan padamu, begitu kau mengonsumsi pil obat ini, kau bisa dikendalikan olehku kapan saja, berubah menjadi mayat berjalan, hanya mematuhi perintahku. Anda dapat mencoba mencari seseorang untuk mendetoksifikasinya, tetapi saya ingatkan Anda, obat pil ini adalah resep rahasia unik saya. Jika seseorang salah merumuskan penawarnya, Anda akan langsung kehilangan kesadaran dan menjadi boneka yang sepenuhnya dapat dikendalikan. Petik 2. Xiang Yinglong begitu ketakutan hingga dia terduduk di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Zhou Yu melanjutkan. Bukankah kau bilang kau akan membantuku memikat Mi Zhongwu kembali? Kapanpun kau berhasil memancingnya kembali, saat itulah aku akan memberimu penawarnya. Juga, aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan membantumu memulihkan kultivasimu. Ini adalah syaratnya, dan Anda dapat memilih untuk tidak menerimanya. Jika kamu tidak menerimanya, maka itu adalah kematian. Sekarang, kamu punya waktu 1 menit untuk mempertimbangkan. Bab 832. Mengaduk dengan ketidaksabaran. Zhou Yu melakukan ini juga karena dia menganggap Xiang Yinglong, bagaimanapun juga, adalah Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hai. Terlebih lagi, hantu hitam Yama yang datang menyelamatkannya jelas memiliki latar belakang yang signifikan. Pada akhirnya, Xiang Yinglong harus diserahkan kepada Black Ghost Yama. Akan tetapi, dia tidak bisa begitu saja menyerahkannya tanpa alasan apapun. Seseorang seperti Xiang Yinglong, yang telah menjabat sebagai Menteri Paviliun Bela Diri selama bertahun-tahun, pasti memiliki beberapa kelebihan lain selain kultivasi seni bela diri. Oleh karena itu, Zhou Yu memaksanya meminum racun dan menggodanya dengan berbagai macam bunga, hanya dengan memberinya kebaikan dan ketegasan, dia dapat benar-benar mendesaknya untuk mencari cara menghadapi Mi Zhongwu. Zhou Yu yakin bahwa orang seperti dia pasti tidak akan rela mati tanpa perlawanan. Seperti yang diharapkan, setelah perjuangan singkat, Xiang Yinglong masih memilih meminum racun. Zhou Yu melemparkan obat pil kepadanya. Mata Xiang Yinglong dipenuhi dengan keengganan, tetapi dia tetap menelannya. Zhou Yu tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk menariknya berdiri. Menteri Xiang, saya akan mengantar Anda keluar. Xiang Yinglong tidak berbicara. Dia terhuyung, selangkah demi selangkah, dan berjalan keluar. Pada saat ini, saudara kandung Ye Mengmin dan Zhao Zhengde sedang menunggu di pintu. Melihat Zhou Yu membawa keluar Xiang Yinglong, mereka langsung mengerumuninya. Zhou Yu, bagaimana hasilnya? Apakah dia berbicara? Tanya Ye Mengyun. Zhou Yu hanya tersenyum tipis. Kami telah mencapai kesepakatan mengenai masalah ini. Sekarang, biarkan hantu hitam Yama membawanya pergi. Ye Mengyun tertegun sejenak,
lalu menatap Zhou Yu dalam-dalam dan melambaikan tangan untuk memanggil murid-murid paviliun bela diri guna mengawal Xiang Yinglong keluar pintu. Tepat saat itu, Black Ghost Yama muncul. Saat dia melihat Xiang Yinglong lumpuh, kilatan amarah melintas di matanya. Berdiri di pintu masuk dalam kegelapan, dia melirik Zhou Yu dengan dingin. Dan Zhou Yu, yang tentu saja merasakan tatapannya, menanggapi dengan senyuman tanpa malu-malu. Hantu hitam Yama mendengus dingin, lalu menghilang di malam hari bersama Xiang Yinglong. Zhou Yu menoleh menatap Ye Mengyun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Ye, siapakah hantu hitam Yama ini? Wajah Ye Mengyun menunjukkan ekspresi yang rumit. Identitasnya sangat rumit. Apa maksudmu? Dia adalah tipe yang bergerak di antara kekuatan teratas negara naga. Di belakangnya, ada banyak kekuatan, tetapi tanpa terkecuali, semuanya memiliki pengaruh tingkat atas dalam berbagai aspek. Keberadaannya dimaksudkan untuk membantu kekuatan-kekuatan yang merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan pendirian mereka, agar dapat menjalankan tugasnya. Hari ini dia datang, dan tidak pasti atas nama kekuatan mana. Zhou Yu agak terkejut. Ye Mengmin mengangguk dan berkata, ya, keluarga Ye juga memilikinya, hanya saja dia tidak. Tapi, bagaimanapun juga, kekuatan orang ini masih sangat tangguh. Tepat setelah itu, dia menatap Zhou Yu dengan makna yang mendalam. Saudara Zhou, barusan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Zhou Yu mengangguk. Saat itu sudah lewat pukul 3 pagi. Zhou Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Nona Ye dan saudaranya, lalu meninggalkan paviliun bela diri kota Hai. Tepat saat dia berjalan keluar gerbang paviliun bela diri, dia mendengar teleponnya berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan teks dan lokasi. Surat itu dikirim oleh Hesu. Mulut Zhou Yu melengkung membentuk senyum, lalu dia memanggil taksi dan langsung menuju ke lokasi itu. Setengah jam kemudian, Zhou Yu memasuki hotel dan menuju ke suite di lantai atas. Dia mengetuk salah satu pintu ruangan. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan tampaklah Hesu berdiri di sana, mengenakan kemeja longgar, bertelanjang kaki, kedua kakinya terbuka, sedang menatapnya sambil tersenyum. Melihat Hesu seperti ini, api langsung berkobar dalam hati Zhou Yu. Dia bergegas masuk, menggendong Hesu, dan langsung menuju tempat tidur. Wajah Hesu langsung memerah dalam sekejap, dan dia terus-menerus berjuang. Memem, kamu, mandi dulu. Zhou Yu menunduk dan menyadari dirinya penuh noda darah. Menekan nafsunya, dia bergegas ke kamar mandi. Tentu saja malam itu dipenuhi dengan gairah yang tak terbatas. Setelah keributan itu, hari sudah pagi keesokan harinya. Hesu, yang seluruh tubuhnya lemah, berbaring di pelukan Zhou Yu. Zhou Yu bersandar di kepala tempat tidur. Ngomong-ngomong, saudari Su, apa yang kamu lakukan di sini? Hesu meliriknya. Tentu saja, aku datang bersama Nona Ye. Saya sekarang adalah wakil direktur Red Leaf Villa, dan Nona Ye adalah atasan langsung saya. Dia sedang sibuk mengurus urusan di kota provinsi akhir-akhir ini, jadi tentu saja aku harus tetap dekat dengannya. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Saya hampir lupa tentang itu. Mendengar ini, Hesu langsung mencubit pinggang Zhou Yu. Zhou Yu menarik napas tajam. Hesu menatapnya, lalu berkata, baiklah, ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Bukankah kita sudah mengurusnya? Wajah Hesu memerah, dan dia mencubit pinggang Zhou Yu lagi. Zhou Yu segera menyerah. Tidak, aku salah, saudari Su, tolong beritahu aku. Apa hal pentingnya? Hesu melepaskannya dan berkata, saat kau ditangkap oleh paviliun bela diri kota Hai, sepertinya Sue Changjiang sudah menerima pesannya dan mulai membalas. Baru-baru ini, perusahaan baru tersebut mengalami banyak masalah. Paman Yu dan Nonami hampir tinggal di perusahaan, sepenuhnya mengatasi pengepungan Sue Changjiang. Mata Zhou Yu menyipit. Sue Changjiang. Dia mencari kematian. Karena dia ingin menghunus pedang, maka dia tidak bisa menyalahkanku karena bersikap tidak baik. Kakak Su, apa yang dibutuhkan untuk menelanjangi Guangda Chemical sepenuhnya? Hesu memberitahu Zhou Yu hal ini agar dia memikirkan cara untuk meringankan tekanan perusahaan. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan langsung ingin menelanjangi Guangda Chemical sepenuhnya. Untuk sesaat, Hesu agak tercengang. Zhou Yu mencubit hidungnya. Kakak Su, ada apa? Hesu tersadar kembali, menepis tangan Zhou Yu, lalu berkata, dengan kekuatan perusahaan saat ini, saya khawatir sulit untuk menelan Guangda Chemical. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Su, aku tahu kamu pasti punya cara. Katakan saja padaku, aku ingin mendengarnya. Petik 2. Bab 833 Undangan. Hesu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saat ini, cara terbaik dan paling efektif adalah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi. Tapi apa? Tanya Zhou Yu. Namun,
Basis Everbright Chemical pada akhirnya berada di sini, dan selama beberapa dekade, perusahaan ini telah menjadi perusahaan teratas di kota Hai dalam hal perpajakan dan ketenagakerjaan, yang sama sekali tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi. Sekalipun Gubernur Zhang bersedia membantu Anda, dia mungkin tidak berdaya melakukannya, karena orang-orang di bawahnya pasti akan menentangnya. Namun, tanpa dukungan pemerintah provinsi, dengan kekuatan kami saat ini, paling banter kami hanya mampu melindungi diri dari tekanan Everbright Chemical, tanpa alternatif lain. Zhou Yu yang mendengar ini, mengerutkan keningnya erat-erat. Dalam hal bisnis, dia jelas tidak sebaik He Su. Kalau He Su saja berpikir tidak mungkin, dia tidak akan mau repot-repot memikirkan hal ini lagi. Dia sedang memikirkan cara untuk menyikapi hal ini dari saluran lain. Saat Zhou Yu tengah berpikir keras, teleponnya tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengangkat teleponnya dan melihat Jiang Fengnian yang menelepon. Dia menekan tombol jawab. Zhou Yu, di mana kamu sekarang? Saya berencana untuk kembali ke negara bagian Qin, tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah kamu punya waktu? Zhou Yu segera mengangguk dan berkata, tentu, kamu di mana? Aku akan datang kepadamu. Petik 2. Jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk menjemputmu, turun saja. Setelah menutup telepon, Zhou Yu mencium kening He Su. Saudari Su, Wakil Menteri Jiang membutuhkan saya untuk sesuatu, saya akan menemuinya terlebih dahulu. Mengenai masalah Everbright Chemical, kamu dan Paman Yu perlu memikirkan lebih banyak solusi. Petik 2. Jika kamu membutuhkan bantuanku di suatu tempat, katakan saja langsung padaku. He Su mendesah. Zhou Yu berpakaian, turun ke bawah, masuk ke mobil yang dikirim oleh Jiang Fengnian, dan segera tiba di kedai teh. Saat itu, Jiang Fengnian telah memesan kamar pribadi. Melihat Zhou Yu masuk, Jiang Fengnian menyambutnya dengan senyuman. Zhou Yu, silakan duduk, tehnya baru saja disiapkan. Ini teh yang dikirim khusus oleh Gubernur Qi sebelum saya datang ke negara bagian Qin, cobalah dan buktikan sendiri. Zhou Yu tersenyum ringan, duduk dan mengambil cangkir teh, memegangnya di bawah hidungnya, menarik napas dalam-dalam dan merasa segar. Setelah itu, dia meminumnya sekaligus. Setelah menghabiskan tehnya, Zhou Yu tersenyum dan berkata, Wakil Menteri Jiang, Gubernur Qi tidak akan mengirimi Anda teh tanpa alasan, kan? Jiang Fengnian tersenyum masam. Dia memintaku untuk berkonsultasi denganmu tentang sesuatu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Wakil Menteri Jiang, kita adalah teman lama, katakan saja langsung padaku apapun itu. Jiang Fengnian mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan malu-malu. Gubernur Qi telah mempercayakan saya untuk meminta bantuan Anda dalam membujuk keluarga Bai untuk berkembang di negara bagian Qin. Zhou Yu terkejut. Apakah keluarga Bai pergi ke negara Qin? Jiang Fengnian mengangguk. Selain itu, Menteri Wei juga memikirkan hal ini. Kenapa? Tanya Zhou Yu penasaran. Jiang Fengnian berkata sambil tersenyum. Keluarga Bai dari Shanghai adalah keluarga terpandang di Shanghai, dan meskipun ada beberapa perselisihan internal karena berbagai alasan, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar daripada seekor kuda. Dalam hal kekuatan individu dan koneksi pribadi, tuan tua Bai dari keluarga Bai jauh melampaui keluarga biasa. Bahkan jika dilihat dari seluruh negeri naga, mereka adalah sosok yang luar biasa. Jika kita bisa memiliki garis keturunan tuan tua Bai dari keluarga Bai yang tinggal dan berkembang di negara bagian Qin, itu akan menjadi peningkatan yang sangat besar bagi kekuatan ekonomi dan seni bela diri negara bagian Qin. Dalam waktu dekat, negara naga mungkin menghadapi kesulitan besar, dan setiap negara bagian mungkin juga mengalami tekanan yang berbeda. Gubernur Qi dan Menteri Wei sedang merencanakan ke depan. Tentu saja, keluarga Lin di kota Yan dan keluarga Bai di Shanghai juga memiliki hubungan darah yang tak terpisahkan, yang juga sangat penting. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Alasan terkait bisnis dan seni bela diri yang disebutkan oleh Jiang Fengnian tidak sulit untuk dipahami. Apakah negara naga akan menghadapi kesulitan besar di masa depan? Jiang Fengnian menggelengkan kepalanya. Itu hanya sebuah perasaan yang sangat halus. Menurut Menteri Wei, itu karena Anda belum benar-benar memasuki jajaran atas negeri naga. Ketika Anda benar-benar mencapai level itu, Anda akan merasakan perasaan seperti ini. Zhou Yu yang bingung, tidak terlalu mempedulikan masalah-masalah ini. Baginya, masalah-masalah ini tampak tidak berhubungan. Yang perlu ia lakukan hanyalah melindungi orang-orang terdekatnya. Zhou Yu berpikir sejenak dan berkata, saya akan pergi dan berdiskusi dengan Tuan Tua Bai. Saya pikir, dengan undangan hangat dari Gubernur Qi dan Menteri Wei, mereka tidak seharusnya menolak. Petik 2. Baiklah, saya bisa mengundang semua orang untuk makan bersama, dan kita bisa berdiskusi langsung. Jiang Fengnian sepenuhnya setuju. Itu akan menjadi yang terbaik. Baiklah, aku akan mengaturnya untuk malam ini. Zhou Yu menelepon Chen Feihu untuk meminta dia membuat pengaturan.
Setelah menerima telepon dari Zhou Yu, Chen Feiyu secara pribadi pergi ke hotel dan mengurus semuanya. Sementara itu, Zhou Yu kembali ke hotel dan mengundang semua orang dari Lin Luoluo dan keluarga Bai. Setelah semua orang menempati ruang pribadi, mereka menjalani beberapa putaran minuman dan hidangan. Zhou Yu kemudian menyampaikan pemikiran Jiang Fengnian kepada keluarga Bai. Setelah mendengarkan, Bai Yulou menatap Jiang Fengnian dengan rasa tidak percaya. Wakil Menteri Jiang, apakah Gubernur Qi dan Menteri Wei benar-benar mengatakan itu? Jiang Fengnian mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, dan apa yang dibahas Zhou Yu dan saya hanyalah gambaran singkat, masih ada yang lebih detail. Jiang Fengnian menjelaskan kebijakan preferensial yang ditawarkan oleh Qi Guochang termasuk tanah komersial, insentif pajak, dan pinjaman bank antara lain. Setelah mendengarkannya, semua orang dari keluarga Bai tampak tercengang. Kebijakan yang ditawarkan Qi Guochang kepada keluarga Bai benar-benar murah hati. Jika dimanfaatkan dengan baik, keluarga Bai dapat dengan cepat naik di negara Qin. Semua orang dari keluarga Bai memandang ke arah Bai Qishan, menunggu keputusannya. Bai Qishan menatap Zhou Yu, sepenuhnya menyadari bahwa Qi Guochang dan Wei Wuya yang menawarkan kondisi mewah seperti itu bukan semata-mata untuk keuntungan keluarga Bai, tetapi yang lebih penting, karena dia, calon menantu mereka. Qi Guochang dan Wei Wuya jelas ingin memperkuat akar Zhou Yu di negara Qin. Bai Qishan tidak menyangka Zhou Yu memiliki tempat sepenting itu di hati Qi Guochang dan Wei Wuya. Melihat Bai Qishan menatapnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhou Yu bertanya. Tuan Tua Bai, apa pendapatmu? Bab 834. Nasihat Sang Guru Tua. Bai Qishan terkekeh dan berkata, Gubernur negara bagian Qin dan Menteri Wei sangat menghormati keluarga Bai saya, tentu saja kami dengan senang hati menerimanya. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan bersiap-siap dan berangkat ke negara bagian Qin bersama-sama. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk mengunjungi putri saya dan saudara-saudara yang sudah lebih dari 20 tahun tidak saya temui. Mendengar Bai Qishan setuju, wajah Jiang Fengnian langsung tersenyum gembira. Bagus sekali, saya akan memberitahu Menteri Wei dan Gubernur negara bagian Qin berita ini agar hari mereka juga cerah. Sambil berbicara, Jiang Fengnian pergi menelepon. Sementara itu, wajah Lin Luoluo juga menunjukkan kebahagiaan yang langka. Meskipun dia merasa acuh tak acuh terhadap kakek dan paman dari pihak ibu, dia sangat menyadari betapa ibunya Bai Yuzhen menghargai keluarganya. Sebelumnya, saat mendengar Bai Qishan sakit parah, dia menghabiskan beberapa malam menangis hingga tertidur. Jika dia sekarang mendengar bahwa kakeknya sedang menuju ke negara bagian Qin untuk membangun di sana, dia tentu akan sangat gembira. Lin Luoluo tidak sabar untuk berbagi berita ini dengan ibunya. Namun, Bai Qishan menatap Zhou Yu dengan nada serius dan tulus. Yu, aku agak mengerti tindakanmu akhir-akhir ini. Saya ingin bertanya kepadamu. Apa sebenarnya tujuan semua hal ini kamu lakukan? Bai Qishan bangga dengan dirinya karena memiliki pengalaman luas dan mahir dalam menilai orang setelah bertahun-tahun. Namun, setelah memahami semua yang dilakukan Zhou Yu, dia menjadi bingung. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang direncanakan Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum sedikit. Tuan Tua, apa yang ingin saya lakukan sebenarnya sangat sederhana. Ini untuk melindungi keluarga Lin. Ini juga merupakan tugas yang diberikan oleh orang tua itu. Bai Qishan bertanya dengan bingung. Zhou Yu tersenyum. Dia adalah mentor saya, orang yang paling dekat dengan saya. Bai Qishan menunjukkan ekspresi kagum. Untuk seseorang yang mampu membesarkan pemuda luar biasa sepertimu, dia pastilah individu yang luar biasa. Zhou Yu mengangkat bahu. Dia hanya seorang pria tua yang lusuh. Namun, dia memintaku untuk tidak memberitahu siapapun tentangnya, mungkin karena dia juga malu. Bai Qishan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Namun, rasa hormat di matanya menjadi lebih jelas. Setelah tertawa, Bai Qishan bertanya dengan serius. Zhou Yu menjawab. Dalam proses melindungi keluarga Lin, saya menemukan bahwa pasukan dari ibu kota sedang menargetkan keluarga Lin, dan saya sedang menyelidiki masalah ini. Bai Qishan tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Dia hanya terus bertanya, bagaimana jika Anda mengetahui bahwa masing-masing kekuatan ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit? Mata Zhou Yu menyipit, tatapannya tegas. Dia hanya berkata dengan tenang, jika Tuhan menghalangi, bunuh Tuhan. Jika Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Petik 2. Mendengar ini, kekaguman muncul di mata Bai Qishan. Sungguh seorang pemuda dengan hati dao yang teguh. Dia sekarang benar-benar ingin tahu orang luar biasa macam apa yang bisa mengembangkan bakat luar biasa seperti itu. Sementara itu, Lin Luoluo yang mendengarkan di samping juga memperlihatkan wajah penuh keterkejutan. Pasukan dari ibu kota menargetkan keluarga Lin mereka. Melihat reaksi kakeknya, kata-kata Zhou Yu tampaknya bukan omong kosong. Lin Luoluo menatap Zhou Yu dengan tatapan kosong.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa selama hampir setahun kehadirannya, dia benar-benar tidak memahami pria di depannya sama sekali. Sejak datang ke kota Hai, dia sangat menyadari bahwa kemampuan Zhou Yu jauh melampaui imajinasinya. Jiang Fengyan, Ye Mengyun, Zhang Zheng, Xian Yinglong dan lainnya, bukankah mereka semua adalah tokoh top? Namun semuanya berpusat pada Zhou Yu. Terutama mendengar kalimat, jika Tuhan menghalangi, bunuh Tuhan. Jika Buddha menghalangi, bunuh Buddha, hatinya semakin terguncang. Untuk sesaat, Lin Luoluo merasa pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang rumit, seolah-olah dia tiba-tiba tidak dapat memahami dunia lagi. Saat itulah Bai Qishan mendesah. Yu, kamu tahu jalanmu dan punya keyakinan yang kuat, aku sangat senang dengan ini. Terima kasih, Tuan Tua. Zhou Yu tersenyum. Bai Qishan mengubah nadanya. Jika tujuan akhir Anda adalah ibu kota, maka Anda harus bersiap dan segera menuju Shanghai. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Karena Shanghai adalah panggung utama untuk pertunjukan besar di ibu kota. Hanya dengan memantapkan diri di Shanghai, Anda akan memiliki kesempatan untuk bersaing di ibu kota. Kalau tidak, bahkan jika kamu pergi ke ibu kota, kamu hanya akan menjadi rumput liar yang tak berakar, dan pada akhirnya tidak akan mencapai apapun. Mendengar ini, mata Zhou Yu menampakkan pikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas bimbingannya, Tuan Tua, saya ingat kata-kata Anda." Bai Qishan menepuk bahu Zhou Yu. Meskipun keluarga Bai saya saat ini sedang menghadapi masalah, dan saya sendiri diusir dari Shanghai, saya masih memiliki pengaruh besar di sana. Begitu kamu sudah di Shanghai, jika kamu menemui masalah, kamu bisa meneleponku. Keluarga Bai akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Mata Bai Qishan dipenuhi dengan ketulusan dan kasih sayang. Zhou Yu mengangguk dengan tegas. Terima kasih, Tuan Tua. Ngomong-ngomong, Nona Ye sudah mengantarkan sisa obat spiritual terakhir kali. Setelah aku menyempurnakannya menjadi pil obat, kamu bisa meminumnya, dan kultivasimu seharusnya bisa pulih ke puncaknya dalam waktu setengah tahun. Petik 2. Mendengar ini, mata Bai Qishan dipenuhi rasa gembira. Zhou Yu terkekeh, tepat saat dia hendak mengatakan lebih banyak lagi. Tiba-tiba teleponnya berdering tanpa diduga. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa. Itu adalah panggilan dari Hesu. Tepat saat dia menjawab, dia mendengar suara Hesu yang khawatir. Zhou Yu, ada sesuatu yang terjadi di rumahku. Bab 835. Masalah bagi keluarga He. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap. Kakak Su, apa yang terjadi? Sekelompok orang tak dikenal masuk ke rumah saya dan melukai ayah saya dan orang lain. Aku bergegas kembali sekarang, Zhou Yu, aku khawatir aku tidak bisa mengatasinya. Suara Hesu bergetar, air matanya tak terkendali mengalir keluar. Mendengar ini, Zhou Yu segera berdiri. Dia berkata dengan dingin, "Saudari Su, jangan panik, aku akan segera ke sana. Apapun yang terjadi, jangan muncul, tunggu aku datang." Hesu terisak tanda setuju. Setelah menutup telepon, Bai Qishan dan yang lainnya segera berkumpul. Zhou Yu melirik semua orang dan berkata, "Tuan Tua, maafkan saya, seorang teman saya sedang dalam kesulitan, saya harus segera ke sana." Melihat ekspresi tegang Zhou Yu, Bai Qishan buru-buru berkata, "Kalau begitu, lebih baik kamu pergi, jika kamu butuh bantuan, hubungi kami." Zhou Yu melirik Lin Luoluo, mengangguk sedikit, lalu bergegas keluar. Guangda Chemicals. Karena masalah dengan putranya Sue Yunxiang dan 4 pangkalan pertambangan di wilayah selatan kota Hai, Sue Changjiang memendam dendam. Dia dengan cermat menyelidiki situasi Zhou Yu dan mengetahui tentang hubungan Zhou Yu dengan Zhang Zheng dan saudara-saudara dari keluarga Ye. Dia tahu dia tidak dapat melawan Zhou Yu sendirian. Namun, dia tidak bisa mengakui kekalahan begitu saja. Oleh karena itu, dia menghubungi tokoh kuat di belakangnya, memohon campur tangannya untuk melenyapkan Zhou Yu. Tokoh yang berpengaruh itu telah setuju untuk melakukannya. Pada saat ini, Sue Changjiang sedang memegang cangkir teh, berdiri di dekat jendela, matanya dipenuhi dengan kebencian. "Zhou Yu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat dengan mudah mengambil milik Sue Changjiang? Kali ini, kau akan memuntahkan semuanya kembali." Tepat pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Saat melihat ide penelepon, ekspresinya langsung berubah hormat. "Tuan Balai Naga." Suara acuh tak acuh datang dari telepon. "Sesuai permintaanmu, aku sudah mengirim orang ke keluarga He." "Bagus sekali, terima kasih banyak, penguasa Aula Naga." Wajah Sue Changjiang berseri-seri karena kegembiraan. Penguasa Balai Naga yang dimintai tolong itu tak lain adalah Long Qing, pemimpin organisasi pembunuh domain hitam Hei Long Tang. Dia juga atasan langsung Sue Changjiang di domain gelap. Kebangkitan Sue Changjiang dari nol hingga mencapai statusnya saat ini, dukungan Long Qing menyumbang sedikitnya 60%. Oleh karena itu, Sue Changjiang sangat menghormati penguasa Balai Naga ini.
Tentu saja, dia sangat yakin dengan kemampuan penguasa Balai Naga, dia sudah mulai membuat rencana untuk menghadapi akibatnya. Tuan Balai Naga, setelah membunuh Zhou Yu, bisakah kau serahkan jasadnya kepadaku? Tubuhnya akan berguna bagiku. Petik 2. Nada bicara Long King dingin saat dia berkata. Kali ini, orang-orang yang kukirim tidak akan membunuhnya. Tidak membunuhnya. Sue Changjiang awalnya tertegun, lalu berkata dengan mendesak. Tuan Balai Naga, anak muda ini punya ambisi yang luar biasa. Sejak mengakuisisi 4 basis pertambangan di distrik selatan, ia segera mendirikan perusahaan baru dan mulai bersaing dengan Guangda Chemicals di berbagai industri. Targetnya jelas ditujukan padaku. Petik 2. Jika dibiarkan berkembang seperti ini, kepentingan Guangda Chemicals pasti akan dirugikan, yang pada akhirnya akan memengaruhi kepentingan Anda. Long King berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu bicara lagi, aku sudah tahu situasinya. Pemuda ini, meskipun usianya sudah lanjut, memiliki kultivasi seni bela diri yang tinggi dan memiliki keterampilan medis yang sebanding dengan 3 tabib suci yang hebat. Yang terpenting, orang ini punya keluhan dengan faksi lain di organisasi kita. Karena alasan inilah penguasa domain naga hitam tertarik padanya dan ingin merekrutnya ke dalam organisasi. Jadi, tujuan pengiriman orang kali ini adalah untuk memahami detailnya sepenuhnya. Mendengar ini, wajah Sue Changjiang menjadi sangat jelek. Penguasa wilayah naga hitam benar-benar menaruh minat pada Zhou Yu. Penguasa penjara naga hitam merupakan salah satu pengambil keputusan utama di domain gelap, wewenang dan kekuasaannya termasuk dalam 5 besar dalam seluruh organisasi domain gelap. Jika Zhou Yu benar-benar direkrut ke domain gelap, kalau begitu dia tidak akan pernah berhasil membalas dendamnya di kehidupan ini. Tuan Balai Naga, Zhou Yu terhubung dengan Gubernur Zhang Zheng dan Balai Hukuman Balai Bela Diri, membiarkan orang-orangmu mengujinya terlalu berbahaya. Jika terjadi kesalahan, orang-orang dari Paviliun Bela Diri dan Olah Hukuman pasti akan melakukan segalanya untuk mendapatkan informasi organisasi dari mereka dan kemudian. Sue Changjiang memeras otaknya, mencoba membujuk Long King, tetapi Long King sangat teguh pada keputusannya. Sue Changjiang, masalah ini akan ditangani dengan cara ini. Orang-orang yang saya kirim mungkin menghubungi Anda, berikan saja bantuan yang diperlukan. Setelah berbicara, Long King menutup telepon. Zhou Yu bergegas menuju keluarga He dengan kecepatan tercepat. Dari jarak 5 km, indera ketuhanan Zhou Yu telah memahami situasi di keluarga He dengan jelas. Ayah Hesu, He Tianhua, dan lainnya, semuanya diikat di aula utama. Tubuh mereka penuh dengan luka-luka, jelas-jelas telah menderita banyak siksaan. Dan di samping mereka, 5 orang duduk sambil tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Aura yang terpancar dari kelima orang ini sebenarnya berada di atas Saint Realm. Mata Zhou Yu tampak dingin saat dia melangkah memasuki halaman keluarga He, tubuhnya membawa niat membunuh yang kental. Saat Zhou Yu melangkahkan kaki ke halaman keluarga He, kelima orang itu menyadari kedatangannya. Salah satu pria menjentikkan jarinya dan tertawa. Itu menghemat banyak masalah bagi kita. Setelah berkata demikian, ia berdiri dan berjalan keluar, diikuti oleh keempat orang lainnya dari belakang. Apakah kamu Zhou Yu? Setelah kelima orang ini keluar, tatapan mereka tertuju pada Zhou Yu, dan salah satu dari mereka bertanya. Zhou Yu tidak menjawabnya, tetapi menunjuk He Tianhua dan yang lainnya dan bertanya dengan dingin. Siapa yang meletakkan tangannya pada mereka? Salah satu dari mereka, sambil menyeringai lebar, melangkah maju. Aku sudah melakukannya, bagaimana dengan itu? Mencari kematian. Zhou Yu mendengus dingin dan kemudian sosoknya melintas, langsung menyerbu ke arah orang ini. Bab 836. Kekuatan naga bersatu. Zhou Yu muncul di depan orang itu dalam sekejap, dan dalam sekejap, 100 ledakan ki berbentuk naga terwujud. Wajah orang itu berubah, dan dia langsung melayangkan pukulan untuk membela diri. Bang! Daging di lengan orang itu meledak dalam sekejap, diikuti oleh semburan darah dan jeritan, saat ia terpental mundur. Long Yi, anak ini kuat sekali, aku bukan tandingannya. Yang disebut Long Yi adalah seorang pria parubaya yang juga merupakan pemimpin mereka. Dia tahu Zhou Yu sangat kuat, namun dia tidak menyangka bahwa Long Wu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Zhou Yu. Dia langsung berteriak dingin. Jaga Lao Wu, aku akan melawan anak ini. Setelah mendengar perintah Long Yi, keempat orang yang tersisa bergegas maju untuk membantu Long Wu berdiri. Sementara itu, sosok Long Yi melintas, tiba di depan Zhou Yu. Selanjutnya, dia mengepalkan tinjunya, dan semburan gangjin berwarna emas meletus dari tinjunya. Zhou Yu agak terkejut melihat pemandangan ini. Kekuatan tinju ini tampaknya sangat mirip dengan teknik Buddha dan Tao yang disebutkan orang tua itu. Tepat saat itu, Long Yi berteriak keras. Nak, aku akan menguji kekuatanmu. Bersamaan dengan teriakan itu, dia melancarkan tinjunya, lalu 2 semburan gangjin emas berubah wujud menjadi sepasang sosok singa harimau, melesat ke arahnya.
Tinju arahat singa dan harimau. Momentum pukulan ini luar biasa besarnya, terutama dengan ilusi singa dan harimau yang samar-samar berkilauan dengan lingkaran cahaya Buddha. Apa yang disebut lingkaran cahaya Buddha ini sebenarnya adalah sejenis kekuatan tinju. Mampu mengolah lingkaran cahaya Buddha seperti itu menunjukkan bahwa pemahamannya tentang kekuatan tinju telah mencapai taraf yang sangat mendalam. Zhou Yu menyipitkan matanya dan segera mengaktifkan teknik kuali emas yang diperkuat oleh kekuatan geng naga untuk menghadapi pukulan itu secara langsung. Ledakan. Pasukan tinju mereka bertabrakan di udara. Dalam sekejap, riak yang terlihat menyebar di udara. Meskipun tinju arahat harimau singa milik Long Yi tak tertandingi kekuatannya, namun masih kalah oleh Gang Jin dari teknik kuali emas, yang terkenal sebagai teknik pemurnian tubuh nomor 1 dalam pertarungan 1 lawan 1. Long Yi juga terpental akibat pukulan Zhou Yu. Akan tetapi, nasibnya tidak sesedih Long Wu. Baru saja dia berhasil menstabilkan tubuhnya, kilatan keterkejutan terpancar di mata Long Yi, dan tak lama kemudian dia meraung. Semuanya, serang bersama. Mendengar ini, 4 orang lainnya, kecuali Long Wu, segera mengaktifkan teknik gerakan mereka dan mengepung Zhou Yu dari semua sisi. Menghadapi serangan kelompok itu, Zhou Yu tertawa dingin. Dia menghentakkan kaki dengan kuat, lalu melesat ke angkasa. Di udara, dia memutar tubuhnya dan menukik ke bawah. Dengan memanfaatkan kekuatan turunnya, Zhou Yu sepenuhnya memperkuat teknik kuali emas, melepaskan gelombang Gang Jin dari dalam. Pukulan itu belum mencapai sasarannya, tetapi kekuatan tinjunya sudah membawa kekuatan untuk menelan semua arah. Ekspresi Long Yi berubah sedikit, diikuti oleh raungan marah. Kekuatan unison bentuk naga. Mendengar perkataannya, keempat tinju lainnya serentak menghantam pinggang Long Yi, dan pada saat itu, kekuatan ki dan darah di dalam diri mereka melonjak liar, mengalir ke tubuh Long Yi. Tubuh Long Yi tampak membengkak signifikan, ki darahnya mendidih dan pembuluh darahnya menonjol. Menatap Zhou Yu, matanya berkilat kegilaan, dan dia melancarkan tinju ke depan. Kekuatan ki dan darah yang mengerikan berubah menjadi naga yang mengamuk, membubung ke langit. Ledakan. Di udara, gelombang kejut terlihat menyebar. Tanah di bawah kaki Long Yi dan yang lainnya retak seketika. Tanah dalam radius beberapa ratus meter terguncang hingga debu memenuhi udara. Dan Zhou Yu terpental akibat pukulan gabungan kelima pria itu. Seluruh 5 organ dalamnya dan 6 organ berongganya telah menderita berbagai tingkatan. Terkejut dalam hati, Zhou Yu segera mengedarkan ki sejati kayu Yi untuk memperbaiki luka-luka di dalam tubuhnya. Melihat serangan gabungan itu efektif, senyum sinis tersungging di mata Long Yi. Keempat orang lainnya mengeluarkan geraman rendah sekali lagi, menyalurkan ki dan kekuatan darah dalam diri mereka ke Long Yi sekali lagi. Nak, ayo kita lihat berapa banyak pukulan lagi yang bisa kau terima. Cahaya dingin memenuhi mata Long Yi. Tepat saat kelima pria itu hendak menyelesaikan pengumpulan kekuatan mereka untuk serangan gabungan. Pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Raungan panjang terdengar dari mulut Zhou Yu. Hati-hati, itu raungan iblis, segera lindungi laut kesadaranmu dengan kekuatanmu. Jelas setelah menyelidiki Zhou Yu secara menyeluruh, Long Yi bahkan mengetahui teknik kultivasi yang dikuasai Zhou Yu. Mendengar perintah Long Yi, kelima pria itu bereaksi cepat, segera mengerahkan kekuatan mereka untuk menjaga laut kesadaran mereka. Namun, yang tidak mereka duga adalah raungan iblis milik Zhou Yu sudah tidak dalam wujud aslinya lagi. Setelah berintegrasi dengan gelombang suara lonceng perunggu yang kehilangan jiwa, kekuatan raungan iblis telah meningkat setidaknya 3 kali lipat dari sebelumnya. Long Yi dan yang lainnya berpikir bahwa dengan melindungi laut kesadaran mereka, mereka akan mampu melawan. Namun, saat gelombang suara menghantam mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Kekuatan gelombang suara ini jauh melampaui imajinasi mereka. Namun saat itu, sudah terlambat. Dalam sekejap, pandangan kosong muncul di mata kelima pria itu. Zhou Yu jelas telah mengantisipasi hal ini dan saat kelima pria itu tercengang, dia dengan cepat mengaktifkan langkah gunung dan sungai dan melesat ke arah orang yang paling dekat dengannya. Saat mencapai orang ini, Zhou Yu melancarkan pukulan secepat kilat. Kekuatan geng naga langsung mengalir ke dalam hati orang itu. Suara dentuman yang teredam. Jantung pria itu hancur berkeping-keping dan menyebabkan kematian seketika. Baru pada saat inilah Long Yi dan yang lainnya mulai pulih dari keterkejutan akibat raungan iblis. Begitu Long Yi kembali sadar, dia melihat Zhou Yu melayangkan pukulan ke salah satu bawahannya. Ekspresi wajah Long Yi berubah drastis saat dia berteriak mendesak. Akan tetapi, sebelum kata-katanya sempat keluar sepenuhnya, hati orang itu juga tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dalam waktu kurang dari 2 detik, 2 bawahannya terbunuh secara tragis. Perlu diketahui, mereka semua adalah ahli dari Saint Realm. Pejuang elit Hei Long Tang. Hei Long Tang telah menginvestasikan sumber daya yang tak terbayangkan untuk membina orang-orang ini. Namun sekarang, 2 di antaranya telah jatuh di tangan Zhou Yu. Kekuatan Zhou Yu jauh lebih besar dari yang ditunjukkan laporan intelijen.
Pada saat ini, hanya satu pikiran yang terlintas dalam benak Long Yi. Berpencar dan kabur. Sambil berteriak keras, dia berbalik dan berlari ke arah luar. Dua orang sisanya ketakutan dan langsung melarikan diri dengan putus asa ke arah yang berbeda. Zhou Yu melirik Long Yi, menempelkan seutas indera ilahi padanya, lalu mengejar seutas lagi ke arah berbeda. Dengan bantuan langkah gunung dan sungai, Zhou Yu hanya membutuhkan waktu 3 detik untuk mengejar sosok yang melarikan diri itu. Zhou Yu mendaratkan pukulan pada punggung pria itu. Pria itu menjerit dengan sedih saat dia terpental. Zhou Yu menyusul dan melayangkan pukulan lain, yang menyebabkan kematian seketika. Zhou Yu dari jarak jauh meraih mayat itu dan mengejarnya ke arah lain. Long Yi melarikan diri dengan panik, dengan cepat menempuh jarak lebih dari 10 km dan memasuki wilayah pegunungan di selatan. Setelah memasuki pegunungan, Long Yi akhirnya berhenti. Dia berbalik menatap ke arah villa, matanya dipenuhi kebencian. Zhou Yu, Hei Long Tang tidak akan pernah melepaskanmu. Sebuah suara datang dari belakangnya. Bab 837. Undangan untuk bergabung. Tubuh Long Yi bergetar, dia menegang, dan memutar kepalanya. Dia melihat bahwa Zhou Yu, tanpa sepengetahuannya, telah muncul tidak jauh di belakangnya. Di tangannya, dia masih membawa 2 mayat. Pada saat ini, Long Yi tidak mampu lagi marah, wajahnya dipenuhi ketakutan. Anda. Zhou Yu melemparkan kedua mayat itu tepat di depan Long Yi. Zhou Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Saat ini, Long Yi sepenuhnya dikuasai oleh aura Zhou Yu. Wajahnya berubah-ubah antara ekspresi yang berbeda, tetapi setelah berjuang sebentar, dia memilih menundukkan kepalanya tanda menyerah. Wilayah gelap. Mendengar kata-kata, domain gelap, cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Orang-orang dari domain gelap. Apakah Mi Zhongwu yang mengirimmu ke sini? Long Yi segera menggelengkan kepalanya. Tidak, kami dari Aula Naga Hitam di wilayah gelap, faksi yang sama sekali berbeda dari orang-orang Mi Zhongwu. Alis Zhou Yu berkerut. Apakah ada banyak faksi berbeda di domain gelap? Long Yi mengangguk dan berkata. Benar sekali, Mi Zhongwu berasal dari faksi tetua, dan burunya Tian Sheng adalah tetua dari wilayah gelap. Kepala balai kami adalah salah satu wakil penguasa domain dari domain gelap. Berbagai faksi saling waspada dan saling berebut kekuasaan, lebih daripada bekerja sama. Mendengar ini, mata Zhou Yu menyipit. Menurut apa yang kau katakan, Aula Naga Hitam pasti memiliki status yang sangat tinggi di domain gelap dan memiliki kekuatan yang kuat, jadi mengapa menargetkan keluarga He yang kecil? Ekspresi wajah Long Yi berubah jelek. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, sebenarnya, target kita bukanlah keluarga He. Target kami adalah kamu. Menyerang keluarga He hanya untuk memancingmu keluar. Menarikku keluar. Mata Zhou Yu menyipit, dan kilatan menakutkan melintas di matanya. Long Yi mengangguk dengan tegas. Awalnya, Long Yi tidak bermaksud memberitahu Zhou Yu tentang keinginan Hall Master mereka untuk merekrutnya ke domain gelap. Namun sekarang, demi menyelamatkan hidupnya, ia hanya bisa menceritakan semuanya. Zhou, kepala aula kami menganggapmu berbakat dan perlu diasuh, dan ingin merekrutmu ke Aula Naga Hitam. Dia bahkan bersedia menawarkanmu posisi wakil kepala aula. Zhou, kamu mungkin tidak terlalu familiar dengan Black Dragon Hall. Begini, Aula Naga Hitam bisa mengakses seluruh sistem intelijen domain gelap dan memiliki prioritas dalam memilih bahan obat, dan selain itu, ada juga kekayaan, wanita, dan sebagainya. Atas perlakuan seperti itu yang diberikan oleh kepala aula, itu menunjukkan betapa beliau menghargai Anda. Misi kami hari ini hanya untuk menguji Anda. Kami tidak menduga akan terjadi kesalahpahaman, tapi itu semua tidak penting, aku akan menjelaskannya padamu. Petik 2. Saat Long Yi berbicara, sikapnya tampak sungguh-sungguh, tetapi sesungguhnya, ia menyembunyikan niat jahat. Zhou Yu melihat langsung ke arah Long Yi. Meskipun dia tampak loyal dan perhatian padanya, sebenarnya dia hanya mencari alasan untuk melepaskan diri dari situasi ini dengan aman. Namun, Zhou Yu tidak mau repot-repot bersikap sopan padanya dan langsung berkata, tidak perlu, aku akan mengambil posisi Master Pavilion bela diri. Kamu bisa mempertahankan posisi wakil kepala Aula Naga Hitam untuk dirimu sendiri. Petik 2. Saat berbicara, Zhou Yu siap mengambil tindakan, untuk melenyapkan Long Yi. Tetapi tepat pada saat itu, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Zhou Yu menghentikan langkahnya, mengeluarkan telepon, dan melihat panggilan masuk berasal dari nomor asing. Alis Zhou Yu berkerut, dan dia langsung menutup telepon. Namun baru saja dia menutup telepon, panggilannya masuk lagi. Pada titik ini, Long Yi buru-buru berkata, panggilan ini mungkin dari kepala aula kita. Alis Zhou Yu berkerut. Kepala balai Anda. Zhou Yu berpikir sejenak, dan tanpa terburu-buru bertindak, dia menjawab telepon. Begitu panggilan tersambung, dia mendengar suara serak bercampur nada gembira. Zhou, ini hanya ujian kecil, kamu tidak boleh terlalu memikirkannya.
Petik 2. Zhou Yu tertawa dingin. Saya khawatir saya harus minta maaf, saya tidak tahu ini adalah ujian, dan orang-orang yang Anda kirim semuanya telah saya bunuh. Sekarang, hanya tinggal satu yang tersisa. Petik 2. Di ujung lain, naga hitam terdiam sesaat. Namun, setelah hening sejenak, suara Black Dragon terdengar lagi. Hehe, tak apa, mereka pantas mendapatkan hukuman karena salah memahami instruksiku dan menjalankannya dengan tidak benar, mereka harus dihukum. Saya juga harus berterima kasih kepada Tuan. Sebagai kepala aula Black Dragon Hall, saya sekarang secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Zhou Yu tertawa dingin. Pengendalian diri yang dimiliki oleh Hall Master Black Dragon Hall ini memang luar biasa. Namun dia tetap menolaknya dengan tegas. Saya tidak tertarik bergabung dengan aula naga hitam Anda. Kepala aula naga hitam tertawa hehe. Zhou, tidak perlu terburu-buru menolak tawaran itu. Petik 2. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siapapun yang tertarik dengan Black Dragon Hall biasanya akan bergabung dengan kami. Bergabung dengan Black Dragon Hall memiliki banyak manfaat bagi Anda. Saya tidak akan membahas secara detail tentang materi dan sumber daya. Saya tahu Anda saat ini sedang menghadapi ancaman yang signifikan. Nama orang ini Mi Zhongwu, kan? Bergabunglah saja ke Black Dragon Hall, dan hanya dengan satu kata dariku, aku bisa menghapus si idiot itu untukmu. Bab 838. Berikan informasi. Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dalam domain gelap, mereka akan membicarakan pertikaian internal secara terbuka. Namun, dia tidak tahu apapun tentang Hei Long Tang, dan tentu saja, dia tidak akan mempercayai naga hitam. Dia langsung menolak. Mi Zhongwu, aku akan mengurusnya sendiri. Naga hitam menanggapi dengan tawa ringan. Lagi pula, dari apa yang aku pahami, rencananya sangat licik, dan entah berhasil atau tidak, kerugian yang harus kalian tanggung akan sangat besar. Mendengar hal ini dari naga hitam, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Nada bicara Black Dragon menunjukkan bahwa dia mungkin mengatakan kebenaran. Dan memang benar, dilihat dari tindakan Mi Zhongwu selama ini. Lelaki ini bagaikan ular berbisa yang tak kasat mata, sungguh merepotkan untuk dihadapi. Namun, Zhou Yu tidak terlalu khawatir. Sekarang, dia telah membangun kekuatannya sendiri di kota Hai dan memiliki orang-orang yang mengawasinya melalui berbagai saluran. Tidak akan mudah bagi Mi Zhongwu untuk bergerak lagi. Zhou Yu berkata dengan dingin. Terus terang saja, orang-orang seperti Hei Long Tang dan Mi Zhongwu semuanya sama. Kalian semua, jika kalian memprovokasi saya akan membasmi kalian sampai ke akar-akarnya. Setelah berkata demikian, Zhou Yu tidak mau lagi mendengarkan omong kosong naga hitam, dan langsung menutup telepon. Long Yi telah mendengarkan di samping, dan ketika dia melihat percakapan Zhou Yu dengan naga hitam tidak berjalan baik, wajahnya berubah sangat jelek. Begitu melihat pandangan Zhou Yu setelah menutup telepon, Long Yi langsung panik. Zhou, saya hanya mengikuti perintah. Petik 2. Tolong, jangan mempersulitku, tenang saja, aku pasti akan membalas budimu. Zhou Yu tidak percaya pada apa yang disebut sebagai pembayaran kembali Long Yi. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk. Nether Fire Truki berubah menjadi meteor yang menyala, langsung menembus bahu Long Yi, dan juga menghancurkan tulang-tulangnya. Rasa sakit terbakar yang hebat membuat Long Yi tanpa sadar menjerit. Zhou Yu menatap Long Yi dengan dingin. Ini harga yang harus dibayar karena masuk tanpa izin ke keluarga He. Sekarang, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Hei Long Tang. Jika aku puas, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Petik 2. Long Yi merasa takut dengan kehadiran Zhou Yu yang menakutkan. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya kehilangan keinginan untuk melawan, semangatnya telah sepenuhnya dihancurkan oleh Zhou Yu. Yang ia inginkan sekarang hanyalah bertahan hidup. Jadi, Long Yi mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Hei Long Tang. Ia bahkan membocorkan warna pakaian dalam yang dikenakan kekasih Black Dragon itu. Niat membunuh terpancar di matanya. Jika kau mencoba mengelabui aku dengan masalah-masalah sepele ini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan sesuatu yang berguna. Petik 2. Long Yi menjadi sangat pucat karena ketakutan. Aku sudah benar-benar menceritakan semuanya padamu. Melihat Zhou Yu hendak bergerak, dia buru-buru melambaikan tangannya. Tunggu, biarkan aku berpikir. Dia berusaha keras untuk mengingatnya. Tiba-tiba, kilatan muncul di matanya. Benar sekali, aku baru saja mengingat sesuatu. Alasan Black Dragon mengatur kedatangan kami ke sini awalnya karena seseorang memohon kepada Black Dragon untuk mengambil tindakan. Orang ini adalah Sue Changjiang. Dia memberi kami informasi tentang keluarga He. Mata Zhou Yu menyipit. Sue Changjiang, ceritakan padaku semua yang kamu ketahui tentang masalah ini. Long Yi berusaha keras untuk mengingat dan menjelaskan seluruh situasi secara rinci. Setelah mendengarkan,
cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu saat dia menatap Long Yi. Kali ini aku akan mengampunimu. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan semudah itu. Petik 2. Lega, Long Yi berjuang untuk berdiri meski kesakitan, dan terhuyung-huyung secepat yang ia bisa. Setelah berurusan dengan Long Yi dan yang lainnya, Zhou Yu menelepon He Su. Kakak Su, apakah semuanya baik-baik saja di rumah sekarang? He Su sudah tenang sekarang dan dengan cepat menjawab. Sekarang sudah baik-baik saja. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Zhou Yu mengangguk. Kakak Su, aku baik-baik saja. Mereka yang masuk tanpa izin ke keluarga He, sudah kuurus. Namun, ada orang di belakang mereka, saya perlu menemukan seseorang untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi mereka. He Su dengan cepat berkata. Kamu pergi cepat, hati-hati. Semuanya baik-baik saja di rumah. Setelah menutup telepon, Zhou Yu langsung menuju gedung negara. Setibanya di pintu masuk gedung negara, Zhou Yu menyuruh penjaga pintu mengirim pesan ke dalam yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu gubernur. Penjaga pintu tampak terkejut, tetapi melihat sikap Zhou Yu yang sopan, dia tetap menelepon. Tak lama kemudian, sekretaris Liu keluar dengan cepat. Haha, Zhou Yu, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa datang menemuimu? Zhou Yu tersenyum. Itu adalah keputusan menit terakhir untuk datang ke sini. Baiklah, gubernur sudah menunggumu di kantornya, ayo naik. Di kantor Zhang Zheng. Zhou Yu dan Zhang Zheng duduk di sofa. Keduanya dekat, dan Zhou Yu tidak ragu untuk langsung ke intinya. Paman Zhang, apa yang kamu ketahui tentang domain gelap? Wilayah gelap. Ekspresi wajah Zhang Zheng berubah serius. Itu adalah organisasi pembunuh yang besar dan sangat rahasia. Beberapa dekade yang lalu, kelompok ini terutama beroperasi di dalam negeri naga, tetapi kemudian, setelah melakukan banyak perbuatan keji, mereka bersama-sama menjadi sasaran paviliun bela diri dan olah hukuman dan akhirnya, mereka pindah ke luar negeri. Mereka telah meninggalkan negeri naga selama bertahun-tahun, dan tidak banyak orang di negara ini yang mengetahui detailnya lagi. Saya hanya tahu secara garis besar bahwa di dalam organisasi mereka, terdapat banyak sekali ahli, dan mereka memiliki sumber daya keuangan yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, di balik Dark Domain, bahkan ada tokoh-tokoh yang sangat kuat. Itulah sebabnya mereka bisa meninggalkan negara naga dengan lancar saat itu. Hanya itu saja yang aku tahu. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Zhang Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Yu menjelaskan secara singkat tentang Mi Zhongwu dan situasi He Longtang. Tamparan. Zhang Zheng menamparkan meja dengan keras. Dia penuh amarah. Sue Changjiang dan perusahaan kimia Guangda, mereka sebenarnya terlibat dengan domain gelap. Bab 839. Kemarahan Zhang Zheng. Zhou Yu mengangguk. Ya, masalah ini seharusnya benar tanpa keraguan. Mata Zhang Zheng berkedip dengan intensitas yang mendalam. Aku sudah tahu itu. Ketika saya pertama kali menjabat sebagai gubernur kota Hai, saya telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap Everbright Chemical. Petik 2. Saya mendapati bahwa riwayat pendirian mereka sangat lancar, dan setiap kali mereka menghadapi kesulitan, masalah tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Baik itu dana, personel, saluran, atau bahan baku. Sekarang aku mengerti. Semua ini pasti bantuan Dark Domain dari balik layar. Dark Domain telah berusaha keras untuk membangun perusahaan berskala besar di kota Hai. Ini jelas bukan hanya untuk menghasilkan uang. Petik 2. Saya khawatir selama bertahun-tahun, Dark Domain mungkin telah mengembangkan tempat ini menjadi pusat pengumpulan intelijen. Ini tidak bisa terus berlanjut, Everbright Chemical harus diberantas. Keberadaannya telah menjadi ancaman serius dan sama sekali tidak dapat ditoleransi. Mata Zhang Zheng bersinar dengan warna murka. Mendengar ini, Zhou Yu merasa segar kembali. Tentu saja akan menjadi hal yang baik baginya jika Everbright Chemical dapat ditutup. Zhang Zheng, sebagai gubernur, jika dia benar-benar memutuskan untuk menghadapi Everbright Chemical, maka sekuat apapun mereka tidak akan mampu bertahan. Namun, Zhang Zheng juga pasti punya pertimbangannya sendiri. Lagi pula, Everbright Chemical adalah perusahaan terkemuka dalam ekonomi real kota Hai dan juga terkait dengan masalah ketenaga kerjaan ratusan ribu orang. Seperti kata pepatah, tarik sehelai rambut dan seluruh tubuh ikut bergerak. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan banyak masalah. Zhang Zheng merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia menatap Zhou Yu. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, bukankah kamu mendirikan beberapa pangkalan penambangan untuk bersaing dengan Everbright Chemical? Masalah ini, meskipun tidak dilaporkan kepada Zhang Zheng pada awalnya. Namun sebagai gubernur, Zhang Zheng tentu saja memiliki akses ke beragam informasi. Zhou Yu mengangguk. Ya, tapi Everbright Chemical punya fondasi yang kuat, sulit bersaing dalam jangka pendek, dan saat ini kami sedang ditekan. Cahaya dingin berkelebat di mata Zhang Zheng. Saat ini,
kecil kemungkinan kami bisa mengumpulkan bukti keterkaitan Everbright Chemical dengan Dark Domain dalam jangka pendek, dan kalaupun kami punya buktinya, bukti itu tidak bisa dipublikasikan, jadi masalah penanganan Everbright Chemical harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Zhou Yu, ide saya adalah, Anda urus masalahnya, dan saya akan membentuk satuan tugas khusus untuk membantu perusahaan Anda dengan masalah prosedural dan kebijakan. Pemerintah daerah akan memberikan dukungan maksimal, bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, Zhou Yu tentu saja sangat gembira. Hesu sebelumnya mengatakan bahwa dengan dukungan pemerintah negara bagian, Everbright Chemical dapat diganti dalam waktu setengah tahun. Akan tetapi, pada saat itu, karena khawatir akan menimbulkan kesulitan bagi Zhang Zheng, Zhou Yu tidak menyinggungnya, tetapi sekarang Zhang Zheng sendiri yang mengambil inisiatif, itu tentu merupakan kesempatan yang bagus. Tentu saja tidak ada masalah. Zhou Yu langsung setuju. Zhang Zheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhou Yu, masalah ini menyangkut penghidupan rakyat. Saya hanya punya satu permintaan, jangan sampai terjadi kekacauan, jangan sampai ada pengangguran atau kekacauan dalam skala besar. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Paman Zhang, jangan khawatir, itu sama sekali tidak akan terjadi. Zhang Zheng menepuk bahu Zhou Yu. Di dalam villa misterius. Pada saat ini, wajah Mi Zhongwu muram. Berdiri di hadapannya adalah seorang pria mengenakan tank top hitam. Meskipun lelaki itu bertubuh ramping, otot-ototnya bagaikan batang baja, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dia adalah ahli Dark Domain yang terkenal, dijuluki Prisoner. Setelah beberapa kali gagal menangkap Zhou Yu, Mi Zhongwu mencari pemimpin domain gelap ini di kota Hai untuk membahas penargetan Zhou Yu. Namun, tahanan tidak ragu untuk menolak permintaannya. Mi Zhongwu sangat marah. Namun tahanan berkata dengan tenang. Mengenai Zhou Yu, para petinggi di organisasi sudah memperhatikannya. Dia sekarang adalah satu-satunya orang di negeri naga yang telah menguasai teknik kuali emas hingga ke alam suci dan juga menguasai tinju 8 Desolate. Kekuatannya luar biasa dan tak terduga. Baik Black Stinger maupun Ghost Stinger yang sebelumnya dikirim untuk menghadapinya telah mengalami masalah. Tanpa kepastian yang mutlak, organisasi tersebut pasti tidak akan mengambil langkah lain dengan mudah. Saat mengatakan hal ini, tahanan itu menatap Mi Zhongwu dengan pandangan yang mengandung kilatan ancaman dingin. Mi Zhongwu, ada sesuatu yang perlu kuingatkan padamu. Jika bukan karena hubunganmu dengan Guru Tiansheng, hanya karena masalah yang melibatkan penyengat hitam dan penyengat hantu, organisasi itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Petik 2. Jika kau terus bersikap gegabah, aku jamin, kau mungkin akan mati sebelum Zhou Yu. Wajah Mi Zhongwu tampak marah. Jangan terus-terusan bicara soal organisasi. Tahanan, jangan lupa, selama bertahun-tahun, keluarga Mi selalu sepenuhnya mendukung kegiatan organisasi di kota Hai. Selain itu, setidaknya setengah dari dana yang Anda gunakan di kota Hai disediakan oleh keluarga Mi kami. Petik 2. Sekarang ayahku dan yang lainnya telah dihancurkan oleh bocah Zhou Yu itu, kau berharap aku membiarkannya begitu saja. Mendengar kata-kata Mi Zhongwu, tahanan itu mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, apa yang dikatakan Mi Zhongwu memang benar adanya. Organisasi tidak berencana melepaskan Zhou Yu begitu saja, tetapi Anda harus bersabar dan menunggu. Mi Zhongwu meraung dengan marah. Aku tidak sabar menunggu sehari pun, aku ingin sekali membunuh Zhou Yu sekarang juga. Apa yang ingin kau lakukan? Tahanan itu, merasa tidak berdaya, hanya bisa sedikit berkompromi. Mata Mi Zhongwu berkilat dingin dan penuh kebencian. Saya sudah memikirkan rencana yang pasti berhasil. Tahanan itu menyipitkan matanya. Ceritakan dulu rencanamu. Saya akan mengevaluasinya. Petik 2. Mi Zhongwu berkata, sederhana saja, gunakan wanita Zhou Yu untuk melawannya. Tahanan itu hampir mengumpat keras. Dia mengira Mi Zhongwu mempunyai rencana cemerlang, tetapi ternyata itu adalah ide yang bodoh. Dia menahan rasa jijik di hatinya dan berkata, kami telah menyelidiki, para wanita yang saat ini berhubungan dekat dengan Zhou Yu, Lin Luoluo, Sui Tianyu, Zhao Feier, Hesu, semuanya telah dilindungi dengan hati-hati olehnya. Bertindak melawan salah satu wanitanya tampaknya hampir mustahil. Namun, Mi Zhongwu mencemooh dengan dingin. Aku sudah tahu semua itu. Tapi kamu kehilangan seorang wanita penting. Pasukan pengamannya saat ini sangat lemah. Oh, tahanan itu terkejut. Bab 840. Bersumpahlah dengan sungguh-sungguh. Mi Zhongwu dengan dingin melontarkan sebuah nama. Ekspresi tahanan itu berubah seketika. Jiang Xin adalah putri wali kota Shanghai. Kamu berani menyentuhnya. Itu sama saja dengan menggali kuburmu sendiri. Dengan melakukan ini, Anda akan menghancurkan semua pengaruh yang telah susah payah dibangun Dark Domain di Shanghai. Tahanan itu marah sekali. Dia tidak menyangka Mi Zhongwu menjadi begitu gila. Suara Mi Zhongwu terdengar dingin saat dia berkata,
Tentu saja aku tahu dia punya dukungan kuat, tapi aku perlu memberitahumu sesuatu. Fakta bahwa Guichi pergi untuk membunuh Milan telah ditemukan oleh Jiang Xin. Berdasarkan apa yang aku ketahui sekarang, Jiang Xin telah mengetahui melalui Guichi tentang keterlibatan Dark Domain dalam pembunuhan Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu. Petik 2. Dia telah menyelidiki aktivitas Dark Domain di Kota Hai selama ini. Menurutmu apa yang akan terjadi jika dia melanjutkan penyelidikannya? Apa? Wajah tahanan itu tiba-tiba berubah sangat jelek. Ekspresinya berubah cepat. Tentu saja, demi reputasi Guru Tian Seng, jika ada satu kebohongan saja, aku akan bunuh diri di hadapanmu sebagai permintaan maaf. Mi Zongwu berkata dengan tegas. Mendengar ini, tatapan tahanan itu tiba-tiba berubah. Sejak terakhir kali Jiang Xin, dengan bantuan Zhou Yu, belajar dari Guichi tentang hubungan antara kematian Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu dan Domain Gelap. Dia telah berada di Kota Hai bersama Wang Bo, menyelidiki aktivitas Dark Domain. Siner, kamu sudah lama berada di Kota Hai, bukan? Aku sudah mengirim orang lain untuk menyelidiki masalah Domain Gelap, jadi jika kau tidak terlalu sibuk, segera kembali. Petik 2. Jiang Xin dengan gembira berkata, Ayah, aku juga merindukanmu. Tapi, aku sudah menemukan beberapa petunjuk mengenai Domain Gelap di sini, dan aku ingin terus menyelidikinya. Ayah, aku tahu ayah khawatir, tapi tenang saja, aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Lagi pula, Wang Bo selalu ada di sini untuk melindungiku. Petik 2. Jiang Dongcheng merasa tidak berdaya. Tentu saja, dia sepenuhnya percaya pada Wang Bo. Namun Wang Bo dan Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu setara satu sama lain. Bukankah Menteri Paviliun Bela Diri berakhir dalam masalah? Dia tahu betul kekuatan apa yang dimiliki Dark Domain. Jika Jiang Xin benar-benar menyentuh kepentingan inti Dark Domain, Wang Bo pasti tidak akan mampu melindunginya. Sekilas ekspresi yang tidak biasa melintas di mata Jiang Dongcheng, dan dia terbatuk ringan, berkata, Siner, ibumu sudah membicarakanmu selama beberapa hari ini, dan kesehatannya belum begitu baik akhir-akhir ini. Jiang Xin langsung menjadi cemas. Ada apa dengan ibu? Dia masih baik-baik saja ketika saya berbicara dengannya di telepon kemarin. Jiang Dongcheng menghela nafas. Tidak apa-apa, aku akan menjaga ibumu dengan baik. Kamu hati-hati saja di sana. Dengan itu, Jiang Dongcheng tiba-tiba mengakhiri panggilannya. Setelah menutup telepon, Jiang Dongcheng segera menyapa istrinya. Sementara itu, setelah Jiang Xin menutup telepon, ekspresinya berubah sangat jelek. Wang Bo bertanya. Jiang Xin berkata dengan cemas. Ayah bilang ibu sakit, dan aku tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Kalau begitu, kembalilah dan lihatlah, saran Wang Bo penuh pengertian. Tapi, penyelidikan terhadap Dark Domain belum selesai. Jiang Xin benar-benar menyikapi penyelidikan itu dengan serius. Sekarang setelah dia akhirnya mendapat beberapa petunjuk, dia tidak ingin menyerah begitu saja. Zhou Yu itu, aku sudah banyak menolongnya, tapi dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, sungguh tidak tahu terima kasih. Jika dia membantuku, aku pasti bisa menyelesaikan masalah Dark Domain dengan cepat. Jiang Xin meluapkan amarahnya. Mendengar ini, Wang Bo tampak tercengang. Dia tidak pernah menyangka Jiang Xin tiba-tiba mulai mengeluh tentang Zhou Yu. Dalam pemahamannya terhadap Jiang Xin, keluhan-keluhan seperti itu terhadap Zhou Yu pasti sudah tertanam dalam benaknya selama berhari-hari, bukan sekadar diucapkan begitu saja. Apa yang terjadi padanya? Wang Bo menatap Jiang Xin, matanya dipenuhi keterkejutan. Jiang Xin menyadari tatapan aneh Wang Bo dan wajahnya sedikit memerah. Wang Bo, apa yang kamu lihat? Wang Bo terkekeh. Nona, biasanya Anda tidak repot-repot dengan orang seperti ini. Zhou Yu cukup makmur di Kota Hai, dan memang, dia tampak seperti pemuda yang cakap, sangat layak untukmu. Jiang Xin terdiam sejenak, lalu segera menghentakkan kakinya. Wang Bo, apa yang sedang kamu bicarakan? Hatiku hanya milik Tian, dan tidak ada yang lain. Jangan bicara omong kosong. Wang Bo tentu tahu bahwa, Tian, yang dimaksud Jiang Xin adalah salah satu pemuda paling menonjol di Shanghai. Dibandingkan dengan Tian, Zhou Yu tampaknya sedikit kalah. Wang Bo tertawa. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti bicara. Tepat pada saat itu, telepon Jiang Xin tiba-tiba berdering. Jiang Xin terkejut, lalu berkata dengan marah. Berbicara tentang iblis, dan iblis muncul. Mengapa orang ini tiba-tiba meneleponku sekarang? Wang Bo menggoda. Nona, kenapa Anda tidak langsung saja mencari tahu? Jiang Xin mendengus. Setelah berkata demikian, dia mengangkat teleponnya. Di ujung lain, Zhou Yu tertawa dan berkata, Nona Jiang, saya dengar Anda masih di kota provinsi Haizu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Bagaimana kalau kita bertemu untuk makan? Aku yang traktir. Petik 2. Setelah percakapannya dengan Zhang Zheng, Zhou Yu memutuskan untuk menyatukan semua kekuatan yang mungkin untuk menghadapi Guangda Chemicals.
Jiang Xin, sebagai perwakilan yang dikirim oleh Jiang Dongcheng dari Shanghai, tentu saja sangat penting. Jika dia dapat memperoleh dukungan Jiang Xin, penggantian Guangda Chemicals akan jauh lebih lancar. Itulah sebabnya Zhou Yu membuat panggilan ini. Mengundangku makan malam. Kenapa aku harus setuju? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.